Aku diusir suami dan ibu mertua saat hamil 9 bulan. Kamu itu udah jelek dan gendut. Pergi kamu dasar miskin. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Hari itu matahari baru saja terbit, membiaskan cahaya keemasan yang hangat ke dalam kamar kecil Gita. Tirai tipis berwarna krem bergerak pelan tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Gita terbangun dengan napas terengah kecil, merasakan tekanan lembut di perutnya yang sudah sangat buncit. Kandungannya sudah memasuki usia 9 bulan, dan dokter mengatakan bahwa setiap hari bisa saja merupakan hari persalinannya. Namun, meski tubuhnya terasa berat, ia tetap bangun dengan hati-hati, menahan beban di perutnya sambil memegang ujung ranjang agar tidak kehilangan keseimbangan. Gita adalah wanita berusia 25 tahun. Wajahnya lembut, mata bulatnya selalu menunjukkan ketulusan, meski akhir-akhir ini sering terlihat pucat karena terlalu banyak menahan perasaan. Tubuhnya yang dulunya ramping kini berubah sepenuhnya karena mengandung, tapi tetap tampak anggun dengan caranya sendiri. Rambutnya panjang dan hitam, diikat sederhana agar tidak jatuh ke wajah. Meski ia selalu tampak tenang, jauh di dalam hatinya ia menyimpan kesedihan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Tidak kepada suaminya, tidak kepada ibu mertuanya, dan bahkan tidak kepada teman-temannya yang dulu dekat dengannya. Suaminya, Denny, masih terlelap di sisi kanan kasur. Ia tidur membelakangi Gita, wajahnya menghadap dinding, meninggalkan jarak yang terasa seperti jurang di antara mereka. Denny adalah pria berusia 30 tahun, berwajah tampan namun sedikit kasar. Dulu ia selalu tersenyum kepada Gita, mengusap rambutnya, menatapnya lembut sambil bercerita tentang mimpi-mimpi masa depan. Namun itu dulu, sebelum semuanya berubah. Sebelum Denny mulai merasa bahwa Gita adalah beban. Sebelum Yati, ibu mertuanya, masuk terlalu jauh ke dalam hubungan rumah tangga mereka dan merusak segalanya sedikit demi sedikit. Gita menarik napas panjang. Ia menatap wajah Denny sebentar, dan hatinya terasa perih. Sudah berbulan-bulan suaminya itu tidak lagi menunjukkan sedikit pun kasih sayang kepadanya. Bahkan menatap pun jarang. Entah sejak kapan semuanya mulai berubah. Ia mencoba mengingat-ingat waktu terakhir Denny memeluknya atau sekadar menanyakan apakah ia baik-baik saja. Jawabannya jauh. Terlalu jauh. Mungkin saat usia kandungannya baru memasuki 3 bulan. Setelah itu, perlahan tapi pasti, Denny menjauh. Dan saat Yati mulai tinggal bersama mereka, semuanya berubah sepenuhnya. Dengan perlahan, Gita berbalik untuk bangun dari ranjang. Ia menahan nyeri kecil yang menyengat dari pinggang ke perut. Ia tahu ini normal untuk ibu hamil tua, tapi tetap saja membuatnya sesekali mengerang pelan. Ia tidak ingin membuat suara keras, takut membangunkan Denny. Ia tahu Denny akan marah kalau tidurnya terganggu. Begitu berdiri, Gita berjalan perlahan menuju kamar mandi. Setiap langkah terasa berat, seperti menahan beban di seluruh tubuhnya. Namun ia tetap melangkah, karena ia tahu kalau ia lambat sedikit saja, Yati pasti akan mulai memarahinya. Kamar mandi kecil itu dipenuhi aroma sabun lavender yang ia pakai setiap pagi. Gita menatap wajahnya di cermin. Kantung matanya terlihat jelas. Wajahnya semakin bulat, rambutnya tampak sedikit kusut, dan tubuhnya tampak lelah. Tapi ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan bahwa ia masih mampu melewati semuanya. Sabar ya, nak, katanya sambil mengelus pelan perutnya. Mama kuat kok. Kamu juga harus kuat. Kita baik-baik saja. Ia berbicara pada bayi dalam kandungannya. Satu-satunya alasan ia masih bertahan sampai sekarang. Satu-satunya harapan yang membuatnya tetap berusaha tersenyum meski hatinya remuk. Setelah berganti pakaian, rok panjang dan blus longgar, Gita menuruni tangga menuju dapur. Rumah kecil itu sebenarnya cukup nyaman dan bersih, tetapi Yati selalu menganggapnya buruk. Yati selalu berkata rumah itu kotor, berantakan, tidak pantas. Padahal Gita yang membersihkannya setiap hari, bahkan saat tubuhnya tidak kuat. Begitu sampai di dapur, suara cempreng itu langsung terdengar. Lama banget. Saya pikir kamu pingsan di kamar mandi. Dasar lamban. Yati duduk di kursi ruang makan, kedua tangannya bersedekap di dada, wajahnya masam.
Wanita berusia 55 tahun itu memiliki rambut disanggul rapi, wajahnya dipenuhi riasan meski masih pagi. Tatapannya menusuk Gita seperti bilah pisau. "Maaf, Bu, saya baru turun," kata Gita dengan suara lirih. Maaf MU itu nggak guna. Kamu itu kerja cuma masak dan bersihin rumah. Itu saja lamban. Makanya Denny itu dapat istri seperti kamu, hidupnya susah terus." Gita terdiam. Ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata itu, sampai-sampai telinganya seperti mati rasa. Tapi hatinya tetap sakit. Ia bukan tanpa usaha. Meski hamil tua, ia masih mengerjakan semua pekerjaan rumah karena Yati selalu menganggapnya tidak boleh bermalas-malasan. Maka ia mulai memasak tanpa banyak bicara. Ia menyiapkan nasi, memanaskan sup yang dibuatnya semalam, dan menyiapkan lauk sederhana. Sambil memasak, ia sering harus berhenti karena perutnya terasa kencang. Tapi ia tidak berani duduk. Ia tahu kalau Yati melihat ia duduk, maka makian akan kembali menghujaninya. Yati memandang Gita dari kejauhan, matanya penuh penilaian. "Tuh lihat, jelek, gendut, jalannya kayak beban," gumam Yati cukup keras supaya Gita mendengarnya. "Pantas Denny nggak mau lagi sama kamu." Gita mengerjap. Dadanya sesak. Tapi ia menunduk dan tetap memasak. Tidak lama kemudian, langkah berat terdengar dari tangga. Denny turun sambil mengucek matanya. Wajahnya tampak kesal karena aroma makanan belum memenuhi ruang makan. Ia duduk dengan kasar di kursi samping ibunya. "Lama banget masaknya," desah Denny. "Sudah saya bilang juga, Den. Istri kamu itu memang gak becus. Udah jelek, miskin, nyusahin pula. Entah kenapa dulu kamu mau sama dia," seru Yati. Denny mendengus pendek, lalu menatap Gita dengan pandangan jenuh. "Gita, kamu bisa nggak sih gerak cepat sedikit? Apa karena kamu gemukan jadi kamu nggak bisa cepat?" Sakit itu datang lagi. Bukan dari perut, tapi dari hatinya. "Maaf, sebentar lagi selesai," kata Gita sambil mengaduk sup perlahan. Saat makanan tersaji, Denny memakan dengan lahap. Namun Yati masih saja mengomel. "Kamu itu harus tahu diri, Git. Kamu itu menumpang hidup di sini. Kamu nggak punya apa-apa. Rumah ini dari Denny. Kamu nggak selevel sama kita." Gita menelan salivanya yang pahit. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin membela dirinya. Ia ingin berkata bahwa ia sebenarnya bisa hidup jauh lebih layak dari ini. Bahwa ia bukan miskin, seperti yang mereka kira. Bahwa ayahnya bukan orang sembarangan. Bahwa ia sendiri punya tabungan besar yang diberikan ayahnya sebelum menikah. Namun ia memilih diam. Ia tidak ingin mempermalukan suaminya. Dalam diam itulah ia menyesap air hangat perlahan, mencoba mengumpulkan sedikit tenaga untuk menjalani hari. Setiap hari kehidupan Gita selalu sama. Ia bangun paling pagi. Ia memasak. Ia membersihkan rumah. Ia mencuci pakaian. Ia memasak lagi untuk makan siang. Ia membersihkan dapur. Ia mencuci piring. Ia memasak makan malam. Ia mendengarkan hinaan Yati yang tidak pernah berhenti. Dan ia menerima sikap dingin Denny yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Semua dilakukan sambil menahan berat tubuhnya yang sudah tidak seimbang, sambil menahan nyeri kontraksi yang sering datang tiba-tiba. Tapi ia tetap bertahan. Tetangga terkadang bertanya, "Gita, kamu kelihatan capek sekali. Kamu baik-baik saja?" Gita hanya menjawab dengan senyum kecil dan berkata, "Namanya juga ibu hamil, Bu. Capek sedikit tidak apa-apa." Padahal hatinya berteriak minta tolong. Namun ia terlalu takut untuk bercerita. Denny sudah berkali-kali mengancam agar Gita tidak membuka masalah rumah tangga mereka ke orang lain. Kalau sampai itu terjadi, ia yakin Yati akan mengusirnya bulat-bulat. Yang Gita tidak tahu adalah bahwa hari di mana ia diusir itu semakin dekat. Sore harinya, Gita sedang melipat pakaian di ruang tengah. Angin dari jendela masuk dan membuat beberapa helaian rambutnya bergerak. Ia memegang pinggangnya yang kembali nyeri. Perutnya mengeras beberapa kali, tanda kontraksi ringan. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Denny pulang kerja dengan wajah masam, seolah dunia menindihnya. "Keterlaluan, proyek batal lagi," gumamnya sambil melempar tas ke sofa. Yati yang sedang menonton sinetron langsung mendekat. "Apa yang batal? Kamu kenapa, Nak?"
Ya karena bos bilang investor mundur, kata Denny sambil memegang kepalanya. Tuh kan. Makanya mama bilang, kamu jangan nikah sama Gita. Sejak kamu nikah sama dia, rezeki kamu seret terus. Dia itu bawa sial. Seru Yati sambil melirik tajam ke arah Gita. Gita tersentak. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka akan disebut pembawa sial oleh ibu mertuanya sendiri. Dan lebih menyakitkan lagi, Denny tidak membela. Ya entahlah, Ma. Saya juga capek. Susah banget ini hidup. Baru saja Denny mengatakan itu, tangannya menyapu meja dan membuat gelas yang Gita letakkan tadi terjatuh dan pecah. Gita spontan bangkit, meski tubuhnya goyah. Maaf, saya bersihkan. Ya, katanya tergesa-gesa. Cepat, hardik Denny. Gita berjongkok perlahan untuk mengambil pecahan kaca. Namun tiba-tiba perutnya mengencang lagi. Tubuhnya gemetar. Ia memegang pinggang dan menutup mulut agar tidak bersuara. Sakitnya sangat tajam. Tuh lihat. Yati kembali bersuara. Baru disuruh dikit aja udah kayak mau mati. Hamil itu bukan alasan buat malas. Gita menahan napas, menahan pedih, menahan semuanya. Ia tidak ingin menangis di depan mereka. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tapi perlakuan itu terlalu sering. Terlalu kejam. Terlalu tidak manusiawi. Namun ia tetap diam. Diam sambil memunguti pecahan kaca satu persatu. Perlahan-lahan, seluruh isi hatinya terkikis sedikit demi sedikit. Malam pun tiba. Denny tidur di kamar tanpa mengajak Gita berbicara sama sekali. Yati juga tiduran sambil bermain ponsel. Sesekali mendengus kesal seolah melihat Gita saja membuatnya muak. Gita duduk di sudut ruang tamu, memegangi perutnya perlahan. Ia merasakan gerakan bayi yang tenang, memberi kekuatan kecil dalam tubuhnya. Di saat seperti itu, ia teringat ayahnya. Sosok kuat dengan suara berat namun penuh kasih sayang. Ayahnya selalu memeluknya setiap kali ia pulang ke rumah masa kecilnya. Ayahnya selalu berkata ia harus menikah dengan orang yang baik, bukan kaya, asalkan sayang dan setia. Ayahnya tidak pernah tahu Gita diperlakukan seperti ini. Gita menyeka air mata pelan. Ia tidak boleh menangis, sebab ia harus tetap kuat untuk bayinya. Tapi hatinya berkata lain. Ayah, kalau saja ayah tahu semua ini. Lalu ia memejamkan mata. Di dalam kesunyian itu, Gita membuat sebuah janji kepada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi nanti, ia akan melindungi anaknya. Ia akan bertahan. Ia akan melewati semuanya. Meski dalam hatinya ada ketakutan kuat bahwa badai besar akan segera datang. Dan Gita benar, badai itu memang datang. Badai yang akan mengubah seluruh hidupnya. Badai yang akan membuka siapa dirinya sebenarnya. Dan badai itu dimulai hanya dalam hitungan hari. Pagi itu, seperti biasa, suara ayam tetangga dan drum motor dari jalan depan menjadi alarm alami yang membangunkan Gita. Meski malam sebelumnya ia tidur dengan posisi yang tidak benar-benar nyaman, namun ia tetap bangkit dengan tekad yang sama, bertahan. Perutnya yang besar semakin menegang setiap kali ia bergerak dan membuat napasnya terengah. Tapi ia sudah terbiasa. Semua rasa sakit itu sudah menjadi bagian harian hidupnya. Saat ia memijakan kaki ke lantai, dingin ubin membuat kulitnya merinding. Ia berusaha untuk tidak mengeluarkan suara ketika menarik napas panjang, menahan rasa nyeri di pinggang. Ia menatap ke arah Denny yang tidur membelakanginya. Rambut Denny sedikit berantakan, wajahnya tampak lelah namun damai. Dia terlihat lebih damai tidur daripada saat terjaga. Dan entah mengapa hal itu menyesakkan dada Gita. Betapa mudahnya bagi Denny untuk tidur tanpa beban. Sementara ia harus bangun dengan perasaan hancur setiap hari. Gita mengangkat tubuhnya perlahan, memegangi perut, lalu berjalan menuju kamar mandi. Langkahnya lambat, tapi ia tetap menahan diri agar tidak mengeluh. Karena dalam rumah itu, keluhan adalah hal yang paling tidak boleh ia keluarkan. Setelah mencuci muka dan merapikan diri, ia turun ke dapur. Udara pagi terasa dingin, dan lantai dapur masih lembab karena ia membersihkannya semalam. Ia mengambil apron lusuh yang selalu ia pakai, lalu mulai menyiapkan sarapan. Hari ini ia memasak nasi, membuat tumis bayam, dan menggoreng telur untuk Denny. Makanan sederhana yang menurutnya cukup untuk mengawali hari, meski ia sendiri hanya akan memakan sedikit dari semuanya. Saat aroma masakan mulai memenuhi ruang dapur,
Langkah cepat dan berat terdengar dari arah tangga. Yati muncul dengan wajah tidak puas, seperti biasa. Rambutnya sudah tertata rapi, lipstiknya merah mencolok, meski waktu baru menunjukkan pukul 6 pagi. Ia menilai Gita dari ujung kepala hingga kaki, tatapannya penuh kecurigaan dan ketidaksukaan. "Setengah jam kamu di dapur, cuma buat beginian?" Suara Yati melengking seperti biasa. Gita menoleh sekilas, lalu menunduk lagi. "Saya baru selesai, Bu. Tinggal bikin teh." "Dasar lemot," bentak Yati sambil mendengus. "Udah jelek, miskin, gendut pula. Pantes aja Denny males lihat kamu." Gita menggigit bibirnya pelan. Hatinya kembali perih. Ia tidak mengerti mengapa Yati selalu melontarkan kata-kata seperti itu. Tidak ada satu hari pun Yati bersikap baik padanya sejak perempuan itu tinggal bersama mereka 6 bulan yang lalu. Yati duduk dengan gaya angkuh di kursi ruang makan, lalu mengetuk meja dengan kukunya. "Mana kopi saya?" "Sebentar, Bu." Bisanya ngomong, "Sebentar, terus." Kayak kaset rusak aja. Gita memasak kopi dengan tangan sedikit bergetar. Perutnya terasa lebih kencang dari biasanya. Mungkin karena terlalu banyak berdiri sejak pagi. Tapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya, meski tubuhnya memohon untuk duduk sebentar saja. Begitu kopi disajikan, Gita kembali ke dapur untuk menyusun piring sarapan. Tidak lama kemudian, suara langkah Denny terdengar menuruni tangga. Saat melihat Gita, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Tatapannya kosong, lelah, dan entah mengapa seperti jijik. "Ini sarapan?" tanya Denny singkat sambil menatap piring di meja. "Iya, Mas," jawab Gita pelan. Denny mencicipi tumis bayam sedikit, lalu mendengus. "Asin." Gita tertegun. Ia mencicipinya tadi, dan rasanya normal. Tapi ia tidak berani membantah. "Maaf, Mas, nanti saya buatkan yang baru." "Nggak usah. Saya nggak selera makan kalau kamu yang masak," gumam Denny sambil mendorong piring itu sedikit menjauh. Kata-kata itu menampar perasaan Gita seperti badai. Ia berdiri terpaku, menahan napas supaya air matanya tidak jatuh. Yati memandangnya sambil tersenyum miring. Jelas menikmati penderitaan menantunya. "Makanya, Den," kata Yati seolah memberi nasihat, "saya itu udah bilang dari dulu. Denny itu ganteng, punya masa depan. Kenapa pilih istri kayak dia? Jelek, miskin, nggak becus pula. Lihat aja, masak aja nggak bisa bener. Pantes hidup kamu susah." Denny menghela napas panjang, mengusap wajahnya. "Saya capek, Ma. Saya juga capek lihat hidup kamu begini terus," seru Yati. Ucapan itu membuat Gita merasa ditikam berkali-kali. Ia menggenggam bagian bawah blusnya, menahan tangan yang gemetar. Denny berdiri dari kursinya dan mengenakan jaket. "Udahlah, saya berangkat. Kesel banget pagi-pagi udah dibuat begini." "Mas," panggil Gita lirih. Denny berhenti sebentar, menoleh sekilas, lalu berkata dengan suara dingin. "Kamu, nanti bersihin rumah. Jangan lamban kayak biasa. Kamu itu udah bikin hidup saya berat. Minimal jangan bikin rumah ini kelihatan kayak kandang." Gita menunduk dalam. Bibirnya bergetar. Saya usahakan." Denny tidak menjawab. Ia keluar rumah dan menutup pintu cukup keras. Suara itu membuat Gita terkejut, hampir kehilangan keseimbangan. Yati berdiri, berjalan mendekatinya. "Dengar ya, Gita, kalau kamu pikir kamu bisa pertahankan rumah tangga ini, kamu salah besar," bisik Yati dengan suara meremehkan. "Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma numpang hidup. Tanpa Denny kamu nggak punya apa-apa. Keluarga kamu juga miskin. Makanya jangan sok-sokan berharap kamu bisa bahagia." Gita menatap lantai. Ada sesuatu di dadanya yang mulai retak. Ia ingin berteriak bahwa keluarganya tidak miskin. Bahwa ia bukan perempuan tak berharga seperti yang Yati katakan. Bahwa dia punya rumah, punya nama besar, punya masa depan lebih cerah dari yang mereka kira. Tapi ia tetap menutup mulut. Karena ia tahu jika ia membantah sedikit saja, Yati akan mencari masalah yang lebih besar. Hari demi hari, sikap Denny semakin berubah drastis. Jika dulu ia hanya dingin, sekarang ia benar-benar tampak membenci Gita. Ia sering mengacuhkan Gita sepenuhnya.
Bahkan mulai menginap di luar tanpa menjelaskan. Ketika pulang pun, ia selalu tampak kesal, mudah marah, dan selalu mencari kesalahan Gita. Pernah suatu sore, saat Gita sedang mencuci pakaian, Yati mendekat sambil memeluk tangan. Kamu tahu nggak kenapa Denny makin lama makin jauh sama kamu? Gita terdiam. Yati tersenyum miring. Karena kamu itu membosankan. Jelek. Dan jelas, dia nyesel nikah sama kamu. Gita menggigit bibir bawahnya. Ada rasa panas yang menyayat di dalam dadanya. Bu, saya selalu berusaha jadi istri yang baik, katanya dengan suara lemah. Berusaha? Hah? Tawa Yati terdengar sangat mengejek. Denny itu butuh istri yang bisa dibanggakan. Yang cantik. Yang elegan. Yang bisa diajak tampil di acara kantor. Bukan kamu. Coba lihat diri kamu. Hamil kayak mau meledak begitu. Jalan aja susah. Gendut. Kusam. Siapa yang bangga punya istri kayak gitu? Kata-kata itu membuat Gita menunduk lebih dalam lagi. Air matanya menggenang. Tapi ia menahannya sekuat tenaga. Apa kamu pikir lelaki mau istri yang gendut dan tidak terawat? Lanjut Yati dengan nada merendahkan. Denny itu pasti malu kalau ada yang lihat kamu. Gita memegang perutnya pelan, seolah melindungi bayinya dari kata-kata yang terlalu kejam itu. Ia hanya berkata dalam hati. Tolong bertahan ya, nak. Mama mohon, bertahan. Di malam hari, ketika Gita berbaring di ranjang, ia merasakan kekosongan yang sangat besar. Denny tidak menyentuhnya, tidak mengajaknya bicara, bahkan tidak menatapnya. Ia merasa seperti benda mati yang hanya diizinkan berada di rumah itu karena sedang mengandung. Kadang ia terbangun karena merasakan kontraksi yang cukup kuat. Ia takut akan melahirkan dalam kondisi seperti ini. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa kepada Denny. Ia tahu suaminya akan menganggapnya lebay. Suatu malam, Denny pulang dalam keadaan sangat marah. Ia membanting pintu kamar, membuat Gita tersentak bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Bentak Denny. Maaf, Mas, ini kan kamar kita. Denny memijit pelipisnya. Sudahlah, saya nggak mau ribut. Kamu pindah ke lantai bawah. Tidur di sofa. Gita menatap suaminya dengan mata membesar. Tapi Mas, saya lagi hamil. Perut saya sakit kalau tidur di sofa. Nah, mulai lagi. Semuanya alasan. Seru Denny. Yati tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. Udah, Den. Suruh aja dia pergi. Saya itu udah muak lihat dia di rumah ini. Bikin sial dari hari pertama. Gita menatap ibu mertuanya dengan sorot mata sedih. Bu, saya nggak pernah berniat bikin sial siapapun. Diam kamu. Nggak ada yang mau dengar. Hardik Yati. Denny menatap Gita dengan emosi yang ia pendam cukup lama. Gita, jujur aja ya, katanya dengan suara lebih tajam dari biasanya. Saya itu nyesel nikah sama kamu. Hidup saya makin terpuruk sejak kamu datang. Kalimat itu menghujam jantung Gita seperti pedang. Ia kehilangan kata. Kehilangan napas. Kehilangan kekuatan. Tubuhnya terasa lemas seketika. Perutnya menegang, tapi ia tidak bisa mengeluh. Ia hanya jatuh terduduk di tepi tempat tidur, memegangi perutnya sambil menahan isak. Mas, kenapa Mas bilang begitu? Bisiknya dengan suara bergetar. Denny tidak menjawab. Ia hanya mengambil jaketnya dan pergi lagi. Yati menatap Gita dengan sinis. Kamu itu harusnya tahu diri. Kamu bukan apa-apa. Kalau Denny ninggalin kamu, hidup kamu selesai. Pintu ditutup keras. Dan Gita hanya bisa menangis pelan. Tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada yang peduli. Perubahan Denny semakin terlihat dalam beberapa minggu berikutnya. Ia jarang pulang tepat waktu. Ia mulai mematikan ponsel ketika pergi. Ia tampak semakin jenuh setiap kali melihat Gita. Seringkali, saat Gita mencoba bicara, Denny hanya menjawab dengan kata-kata pendek atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Ada malam di mana Denny pulang dengan aroma parfum wanita lain. Gita merasakannya. Tapi ia tidak berani bertanya. Ia takut jawaban Denny akan lebih menyakitkan daripada diam. Yati semakin sering mencampuri urusan rumah tangga mereka. Ia mengatur semua hal. Mulai dari cara Gita mencuci piring, cara memasak, cara membersihkan rumah, bahkan cara Gita duduk pun ia kritik. Setiap hari,
Tekanan semakin kuat. Setiap detik, Gita semakin hilang. Ia tidak lagi merasa memiliki tempat di rumah itu. Hanya bayinya yang menahannya untuk tidak menyerah. Satu sore, Gita sedang menyapu teras ketika kontraksi kuat muncul tiba-tiba. Ia memegangi perutnya, menahan napas, menunduk rendah. Wajahnya pucat, keringat keluar dari pelipis. Yati melihatnya dari dalam rumah. "Kamu kenapa? Jangan lebay ya. Baru kontraksi biasa aja udah kayak mau mati." "Bu, sakit. Saya agak pusing." "Terus saya harus bilang wow? Gendut kayak kamu wajar sakit." Gita menguatkan diri. "Bu, bisa bantu ambilkan air? Saya agak susah jalan." "Ambil sendiri. Kamu kira saya ini pembantu kamu?" Dan ketika Gita berusaha berdiri, ia hampir jatuh karena kakinya mendadak kram. Yati hanya menonton. Tidak bergerak sedikit pun untuk membantu. "Kalau kamu sampai jatuh dan melahirkan dini, itu salah kamu sendiri. Jangan nyusahin saya," teriak Yati. Gita ingin menangis, tapi ia menahan semuanya. Ia berjalan perlahan, mencoba kembali ke dalam rumah sambil menahan rasa sakit. Saat itu ia tahu satu hal. Jika ia melahirkan dalam rumah ini, ia akan melahirkan sendirian. Tanpa cinta, tanpa suami, tanpa bantuan. Hanya dengan kebencian Yati yang mengawasinya seperti ia adalah beban dunia. Malam itu, ketika semua orang tidur, Gita merasa tubuhnya semakin lemah. Perutnya menegang berkali-kali. Ia duduk di sudut kamar kecil yang diberikan Yati padanya sejak Denny mengusirnya dari kamar utama. Di sana, di ruangan sempit itu, ia memegang perutnya. "Nah, Mama minta maaf kalau Mama nggak cukup kuat," bisiknya sambil menangis pelan. "Tapi Mama janji, Mama bakal lindungi kamu." Ia menyeka air matanya. "Apapun yang terjadi, Mama nggak akan biarkan kamu disakiti." Namun ia tidak tahu bahwa hanya dalam beberapa hari, semuanya akan berubah. Sikap Denny yang semakin kasar. Tekanan Yati yang semakin menyesakan. Dan satu kejadian besar yang akhirnya membuat mereka melakukan hal yang paling kejam kepada Gita, mengusirnya saat ia hamil 9 bulan. Di sanalah semuanya pecah. Di sanalah hidup Gita berubah. Dan di sanalah Denny dan Yati akan mulai menggali lubang penyesalan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, perubahan suasana hati dan tekanan dari Yati dan Denny terhadap Gita semakin nyata setiap hari. Kandungan Gita sudah semakin besar. Di usianya yang mendekati 9 bulan, ia merasa beban tubuhnya makin berat, napasnya mudah terengah, dan setiap aktivitas sederhana menjadi perjuangan tersendiri. Namun beban batin jauh lebih berat daripada beban fisik yang ia rasakan. Ketegangan di rumah. Pagi itu, Gita bangun dengan rasa sakit yang berbeda. Ia membuka matanya perlahan, merasakan kontraksi ringan yang tidak sering ia rasakan sebelumnya. Kontraksi itu tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk membuatnya terdiam dan berhenti sejenak sebelum bangkit dari tempat tidur. Ia memegang perutnya dan menarik napas panjang, berusaha menenangkan rasa sakit yang datang dan pergi. Ia menatap sekeliling kamar. Ruangannya kecil, sederhana, hanya cukup untuk ranjang dan lemari kecil. Setiap sudut ruangan itu mengingatkannya pada keterbatasan hidupnya bersama Denny dan Yati. Keterbatasan yang ia rasakan sangat nyata, terutama sekarang. Ia tahu bahwa ketika bayi lahir, hidupnya akan semakin berubah. Tetapi ia tidak pernah membayangkan betapa sulit masa akhir kehamilannya ini. Sementara itu, di ruang makan, Yati sudah menunggu dengan wajah penuh kritik. Ketika Gita turun, Yati menatapnya tajam dari atas ke bawah, kemudian menggeleng dan menyeringai. "Kelihatannya semalam kamu makan banyak ya, Git? Kok perut kamu tambah besar, padahal sudah besar banget?" kritik Yati, suaranya dingin. Gita terdiam sejenak, menghela napas. "Iya, Bu. Karena perut saya memang besar, saya pantas makan cukup banyak agar bayi cukup mendapat gizi." Yati mendengus. Semoga itu bukan alasan. Tapi ingat, orang bisa bilang kamu cuma makan dan jadi gemuk, bukan karena hamil. Kamu harus tetap menjaga penampilan." Kata-kata Yati menusuk. Gita tahu bahwa ucapan ibu mertuanya bukan sekadar kritik. Itu adalah tekanan terus-menerus yang disampaikan agar Gita merasa kecil, salah, tidak pantas. Dia tahu Yati menilai dirinya rendah, selalu mencari kesalahan-kesalahan kecil sebagai senjata untuk menjatuhkannya.
Denny muncul tak lama kemudian. Wajahnya tampak lelah, kantung mata semakin dalam. Ada kesunyian di matanya yang dulu pernah penuh kasih. Ia berjalan ke meja makan, mengambil kursi, duduk, dan menghela napas. "Sudah masak?" tanyanya singkat, tidak menatap Gita. Gita mengangguk. "Iya, Mas. Saya masak bubur, sayur bening, dan jus buah supaya lebih ringan." Ia mencoba melantunkan suaranya tenang, tapi dalam hatinya berdebar. Apakah usahanya cukup? Apakah Denny akan menghargainya? Denny mencicipi bubur itu dengan cepat, mengerutkan alis. "Kok agak hambar?" ujarnya. Gita menelan ludah, menahan rasa sakit dari komentar itu. "Maaf, Mas, saya bisa tambah bumbu." "Terserah." Denny lalu mengalihkan perhatian, matanya melihat ke arah luar jendela seolah menghindari tatapan Gita. Kemudian Yati menyahut, suaranya menusuk, "Kamu harus lebih serius, Git. Kalau kamu lemah lembek terus seperti ini, siapa yang mau serius sama kamu?" Denny butuh istri yang bisa diandalkan, bukan wanita yang cuma meringis setiap kali mau makan atau mau jalan. Gita merasa dadanya sesak. Semua kata-kata itu seperti jarum tajam yang menusuk luka lama. Ia menahan agar tidak menangis di depan mereka. Setelah sarapan, ia membersihkan meja dan mencuci piring. Meski tangan dan punggungnya sudah sangat pegal, ia tak berani duduk lebih dari beberapa menit karena khawatir dikritik oleh Yati. Rasa takut dan kesepian. Hari demi hari, kesepian Gita semakin dalam. Denny semakin sering pulang larut, dan jika ia pulang, suaranya dingin, nadanya pendek. Jarang ia memeluk Gita atau berbicara lembut padanya. Sekadar sapaan pun sudah dianggap kemewahan di rumah mereka sekarang. Malam-malam Gita menjadi semakin sunyi. Ketika Denny tidak di rumah atau tertidur, Gita duduk di kamar sendirian, memegang perutnya dan berbicara lirih pada bayinya. "Nak, Mama harap kamu kuat ya. Mama berjanji akan melindungi kamu meskipun Mama sendiri takut. Meskipun rumah ini kadang terasa seperti tempat yang asing. Tapi Mama akan berusaha. Demi kamu." Kadang, ia menitikkan air mata pelan. Karena bukan hanya sakit fisik, tetapi hatinya yang remuk, harapannya yang perlahan terkikis, dan kelelahan batin yang tak pernah padam. Tetapi Gita tidak pernah memberitahu tetangga tentang seberapa buruk ia dianiaya secara emosional. Ia takut membuka masalah rumah tangga keluar karena tahu reputasi keluarga suaminya, dan ia tidak mau dicap sebagai pembuat masalah. Ditambah lagi, ia menyadari bahwa jika berita buruk menyebar, Yati bisa menggunakan masalah itu sebagai senjata lebih besar untuk menekan dirinya. Masalah kesehatan dan ketegangan kecil. Suatu hari siang, Gita merasakan pusing hebat. Pandangannya berkunang dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Ia berusaha duduk di kursi ruang tamu, memegangi tubuhnya yang lemah. Napasnya terengah, dan kontraksi ringan muncul lagi. Melihat itu, Yati melintas di dekatnya. Alih-alih membantu, Yati malah mencibir. "Kok terlihat pucat? Kenapa sih tiap hari macam mau tumbang? Hamil itu bukan alasan untuk berpura-pura sakit." Suaranya menusuk dan dingin. Gita menelan ludah, menahan rasa sakit, dan membalas lirih. Saya cuma pusing sebentar, Bu." Yati menyeringai sinis. "Ya, sebentar aja itu bisa bahaya kalau kamu nggak bisa jaga diri. Tapi jangan harap saya mau repot, Git. Ini rumah saya dan anak saya. Anak saya yang hidup di sini, bukan kamu dan kandunganmu." Gita menatap ibunya mertua dengan tatapan kosong. Kata-kata itu berulang-ulang di benaknya, "Ini rumah saya." Rumah itu terasa seperti benteng alien. Ia tidak punya tempat sebenarnya di dalamnya. Malam harinya, setelah makan, Gita merasakan nyeri di perut bagian bawah. Ia mencoba mengatur nafas, tapi suara detak jantungnya terasa di telinga. Ia berjalan pelan ke kamar tidurnya, berhati-hati agar tidak membuat suara keras. Setiap langkahnya adalah perjuangan. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak berani berteriak. Sesampainya di kamar, ia duduk di tepi ranjang, memegangi perut dan menunduk. Ia menutup mata dan berdoa dalam hati agar kontraksi ini tidak bertambah parah. Ia tidak tahu harus kemana jika sesuatu terjadi, karena Denny sangat jarang berada di rumah, dan Yati bahkan tidak peduli sakit yang dirasakan Gita. Pesan dari dokter kandungannya terus berulang di kepala, "Jangan terlalu capek, banyak istirahat, makan bergizi, jangan stres." Tapi di rumah ini,
Istirahat nyaris mustahil. Makan sehat pun terasa sulit ketika tekanan emosional begitu besar dan dukungan nol. Stresnya menjadi beban yang terus menghantuinya. Titik patah. Suatu sore, titik patahnya mulai tampak. Setelah berjam-jam menyapu teras, membersihkan pagar, dan menatap pot tanaman yang sudah lama diabaikan, Gita merasa lelah luar biasa. Keringat membasahi dahinya. Napasnya pendek. Tiba-tiba, dada kiri terasa nyeri tajam. Bukan hanya karena pekerjaannya, tetapi beban emosional yang begitu besar. Ia menahan tubuhnya, memegangi pagar besi teras. Napasnya bergelombang, matanya melebar karena rasa takut. Kontraksi semakin terasa, lebih kuat dari biasa. Ia tahu ini bukan sekadar pusing biasa. Mungkin pertanda kelahiran prematur, pikirnya. Beberapa tetangga lewat di jalan, menyapa ringan. "Gita, kamu kenapa?" tanya salah satu tetangga dari pagar rumah mereka. Tapi sebelum Gita bisa menjawab, suara keras dari rumahnya terdengar. "Lagi-lagi drama!" teriak Yati dari balik jendela ruang tamu. "Dasar perempuan lemah. Hamil dikit udah mulai ribut." Kata-kata itu menusuk telinga Gita seperti pedang. Ia menutup mulut agar tidak bisa menjawab dengan tangisan. Tetangga memperhatikan, ragu apakah harus membantu atau tidak. Situasi rumah Gita memang sudah terkenal agak rumit di lingkungan kecil itu, tetapi tak banyak yang berani mencampuri urusan dalam rumah tangga mertua menantu semacam ini. Gita menahan air matanya, menunduk, dan perlahan berbalik, melangkah mundur sambil mendekati pintu rumahnya. Kakinya gemetar, setiap langkah terasa berat. Dalam benaknya muncul bisikan kecil, "Tolong, jangan biarkan ini terjadi. Tolong, jangan biarkan aku lahir sebelum waktunya." Sesampainya di pintu, ia meraih pegangan kayu dan memegangi tubuhnya yang gemetar. Tubuhnya basah oleh keringat, dan ia merasa mual. Namun ia tidak berteriak karena takut semua orang di dalam mendengarnya. Apalagi Yati, yang selalu siap menyerang dengan kata-kata. Ketika langkahnya menuju kamar terasa terlalu sulit, Gita memilih duduk di lantai teras bagian dalam, bersandar pada dinding rumah. Ia menutup mata dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dari rasa sakit yang bergulung di tubuhnya. Bayang-bayang ekspresi sinis Yati dan tatapan dingin Denny kembali hadir di pikirannya, membuat hatinya semakin hancur. Di sudut rumah, Yati mengamati dari jendela dengan wajah dingin. Matanya menyipit ketika melihat Gita duduk terengah di teras. Ada rasa jijik di wajahnya, diselimuti kebanggaan licik bahwa menantunya tak sekuat yang dikira banyak orang. Ia merenung sejenak, tapi tidak ada belas kasihan. Tidak pernah ada. Tak lama setelah itu, Denny pulang. Ia membuka pintu dengan kasar, melangkah ke teras tanpa menyapa. Saat melihat Gita duduk di lantai, ia berhenti sejenak. Seperti ada rasa bersalah yang mencoba muncul, tetapi ditekan cepat agar tidak tampak. "Kenapa kamu di sini?" Suaranya datar, tanpa empati. Gita menoleh pelan, kulit wajahnya basah karena keringat, rambut sebagian menempel di pelipis karena keringat. Ia menahan napas sebelum berbicara. "Saya, malah pusing dan kontraksi, Mas." Suaranya gemetar, namun tegas. Meski lelah, ia tidak ingin berbohong tentang perasaan tubuhnya. Denny menatapnya dengan ekspresi campur aduk, lelah, marah, dan sedikit takut. "Kamu lebay," katanya akhirnya. Suaranya dingin. "Kalau ini terus-terusan, bisa bahaya banget buat bayi dan kamu. Tapi apa gunanya? Ya? Kamu selalu membuat masalah dari segala hal." Gita menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Saya cuma takut." "Takut? Ya mau takut apa?" "Saya capek, Git. Capek terus-menerus harus menghadapi drama dokter. Kamu, ibu saya." Denny menyandarkan punggungnya ke pagar kayu, menatap langit senja. Gita menatap suaminya, putus asa. "Saya nggak ingin nyusahkan siapapun. Saya hanya ingin semua baik-baik saja." Denny menggeleng. "Kamu harus belajar bertahan sendiri, Gita. Jangan harap saya selalu di rumah untuk menjaga kamu." Kata-kata itu menghancurkan Gita. Ia mengangguk pelan, bukan karena setuju, tetapi karena tidak punya pilihan. Tubuhnya gemetar, napasnya berat. Namun di wajahnya ada keputusan kecil. Ia harus kuat, demi bayi di dalam kandungan, demi dirinya sendiri. Konflik emosional makin dalam. Malam hari,
Gita terbaring di ranjang sendiri, di kamar mungil yang disediakan Yati untuknya. Tempat itu terasa sempit dan dingin. Tiap sudut kamar itu mengingatkannya akan nilai rendah yang dipersepsikan Yati terhadapnya. Lampu redup di pojok kamar menimbulkan bayangan panjang di dinding, seolah bayangan sendiri menghantuinya. Ia menarik selimut tipis menutupi tubuhnya, lalu memegangi perutnya. Kontraksi datang tiba-tiba beberapa kali. Setiap kali, ia menahan suara agar tidak terdengar oleh tetangga atau mertua. Setelahnya, ia menarik napas panjang dan meletakkan tangannya di dada, mendengarkan detak jantungnya sendiri, lalu bisik pada bayinya. "Nak, Mama minta maaf kalau Mama gak bisa lindungi kamu sekuat yang kamu butuhkan. Mama janji akan tetap berjuang, meski Mama sendiri takut." Tangis yang tertahan akhirnya merembes di ujung mata, tak terhentikan. Tapi Gita tidak menangis keras. Hanya air mata kecil, sunyi, yang jatuh di bawah selimut. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan minggu. Ia akan menjadi ibu dari seorang bayi, ia akan menghadapi persalinan, dan ia harus memilih. Apakah tetap diam dan bertahan dalam rumah yang menyiksanya secara emosional, atau mencari jalan keluar? Dalam hatinya, sebuah suara lirih menuntun. "Kalau sudah saatnya, aku akan pergi. Untuk anakku. Untuk diri sendiri. Aku tidak bisa terus seperti ini." Tapi suara itu tak pernah ia ucapkan keras. Hanya dalam doa yang ia ulang dalam hati setiap malam. Harapan yang memudar dan rasa putus asa. Ketegangan di rumah semakin menekan. Tekanan emosional dari Yati dan Denny membebani setiap gerakan Gita. Bahkan ketika ia mencoba beristirahat atau tidur. Dalam tidur, ia terbangun berkali-kali karena rasa sakit, kontraksi ringan, mimpi buruk tentang Yati yang menjerit mengusirnya, dan bayangan Denny yang marah. Kadang, ia membayangkan skenario lain. Ayahnya datang, menjemputnya, membawanya pulang ke rumah masa kecilnya yang damai, penuh cinta dan rasa penghargaan. Ia membayangkan wajah ayahnya yang tegas namun penuh kasih, bahunya yang selalu menjadi tempat berteduhnya sejak dulu. Ia membayangkan berbagi tawa ringan dengan ayahnya, berbicara panjang dengannya tentang masa depan bayi, merasakan pelukan yang tulus tanpa syarat. Tapi bayangan itu selalu terganggu oleh suara keras ibu mertuanya yang menuntut. "Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu cuma menumpang hidup." Dan tatapan dingin Denny yang membuat semua harapan rasanya jauh. Seperti ilusi yang rapuh. Meski begitu, Gita berusaha menyimpan harapan kecil itu dalam lubuk hatinya. Ia terus menyebut dalam doa-doanya, agar bayi lahir sehat, agar dirinya tetap kuat, agar suatu hari ia bisa mendapatkan kehidupan yang layak, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk bayinya kelak. Hari itu seharusnya menjadi hari yang tenang bagi Gita. Usia kehamilannya sudah masuk 9 bulan penuh, dan dokter mengatakan bayinya bisa lahir kapan saja. Karena itu, Gita bangun pagi dengan hati-hati, menahan tubuhnya yang terasa semakin berat. Setiap kali ia mencoba berdiri, ada rasa nyeri menusuk di pinggul dan punggung bagian bawah, rasa sakit yang normal untuk perempuan yang sedang menunggu detik-detik melahirkan. Namun Gita juga tahu satu hal lain. Perubahan Denny dan Yati telah mencapai titik puncak. Untuk beberapa hari terakhir, Denny selalu pulang larut malam dengan aroma parfum wanita, sementara Yati semakin terang-terangan memusuhi dirinya, seolah menunggu momen tepat untuk melemparkan bom yang sudah ia simpan lama. Dan pagi itu, bom itu akhirnya meledak. Pertengkaran yang tak terhindarkan. Gita sedang memasak bubur yang lembut untuk dirinya sendiri ketika Yati tiba-tiba masuk ke dapur sambil menghentakkan kaki. Wajahnya merah penuh kemarahan. "Kamu habisin gas lagi." "Ini gas udah mau habis," teriak Yati dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Gita terkejut, memegang sendok sayur agar tidak jatuh. "Bu, saya cuma masak sebentar." "Saya." "Sudah, jangan banyak alasan," bentak Yati. "Kamu itu cuma numpang hidup di rumah saya. Hamil aja makan banyak, kerja enggak, dan bikin semua boros. Dasar miskin." Kata miskin, itu menusuk Gita seperti pisau. Sudah terlalu sering kata itu menjadi senjata Yati untuk merendahkannya, seolah keberadaan Gita hanyalah beban. Gita menghela napas, berusaha tetap tenang. "Bu, saya cuma masak sedikit. Saya butuh makan untuk bayi." Yati mendengus keras. "Bayi? Bayi? Semuanya tentang bayi. Kamu pikir kami peduli? Kalau bukan karena Denny mau sama kamu dulu, saya nggak mungkin biarkan kamu masuk rumah ini.
Sekarang kamu makin bikin rumah ini semrawut. Gita merasakan dadanya sesak. Perutnya menegang, kontraksi kecil muncul lagi. Ia memegangi pinggangnya, mencoba tetap berdiri. Tepat saat itu, pintu depan terbuka dengan keras. Denny masuk sambil membanting sandal. Wajahnya masam, mungkin masih menyisakan emosi dari luar rumah. Ia langsung melihat Yati yang sedang marah. "Ada apa, Bu?" tanya Denny singkat. Yati menunjuk Gita dengan jari gemetar karena marah. "Ini perempuan. Gas habis, semua berantakan, dan dia cuma bikin masalah terus." Denny menatap Gita dengan pandangan penuh kekecewaan, seolah semua yang terjadi di dunia adalah salahnya. "Git," kata Denny pelan tapi tajam. "Kamu itu kenapa sih? Nggak pernah bisa bener." Gita merasakan air mata mulai terkumpul. "Saya cuma masak, Mas." "Masak? Masak sampai gas habis? Kamu tahu nggak saya capek kerja tiap hari? Dan kamu malah boros gas? Kamu pikir gas gratis?" Gita menunduk. Dadanya naik turun cepat. "Saya cuma masak bubur. Untuk saya dan untuk bayi." Denny memutar bola matanya dengan kesal. "Selalu bayi, bayi, bayi. Kamu tuh kalau ngomong bayi terus, saya benar-benar muak." Kata itu seperti hantaman keras di hati Gita. Bagaimana mungkin suami sendiri muak mendengar tentang anaknya? Yati berdiri di samping Denny, menyilangkan tangan dan menatap Gita seperti menatap penyakit. "Den," kata Yati lirih namun penuh racun. "Saya nggak tahan lagi sama perempuan ini. Dia bikin rumah ini jadi tempat sengsara. Dia itu sumber masalah." Denny terdiam. Napasnya berat. Lalu perlahan ia menunduk dan berkata dengan suara yang dingin. "Git, mungkin kamu memang gak pantas tinggal di sini." Dunia Gita seakan berhenti. Saat kata-kata terucap, hidup berubah. "Mas, maksudnya apa?" Suara Gita bergetar. Denny menghindari tatapannya. "Kamu itu sudah nggak seperti dulu. Kamu makin gendut karena hamil. Kamu makin gak menarik. Rumah pun makin ribut karena kamu. Ibu kerepotan. Aku capek." Gita merasakan tubuhnya membeku. Kata, gendut, dari suaminya sendiri terasa menyayat. Yati melanjutkan, menambah luka. "Kamu itu jelek, Git. Jauh dari pantas buat anak saya. Denny itu bisa dapat yang jauh lebih cantik, lebih kaya, lebih sempurna dari kamu. Kamu cuma modal muka pas-pasan dan keberuntungan." Gita memegangi perutnya, tubuhnya gemetar. Kontraksi makin terasa, semakin sering. "Bu, Mas, saya mohon jangan bicara seperti itu. Saya sudah berusaha," bisiknya. Denny mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Udahlah, Git. Kamu pergi saja. Kamu cuma bikin beban di rumah ini." Gita menatap Denny dengan mata membesar penuh rasa sakit. "Pergi? Mas, saya hamil 9 bulan." "Justru itu," sahut Yati cepat. "Kamu melahirkan nanti pasti ribut. Saya nggak mau repot-repot ngurus kamu. Kamu lahirin di rumah orang tuamu aja. Mereka kan kaya." Nada Yati sinis dan penuh ejekan. Denny mengangguk pelan. "Iya. Kamu pulang aja ke rumah bapakmu." Gita menggeleng cepat. "Mas, rumah bapak jauh. Saya nggak kuat jalan sendiri. Saya bisa lahiran kapan aja, tolong." Denny menatapnya tanpa empati. "Pergi sekarang, Git." Dunia Gita runtuh. Diusir, dalam kondisi hampir melahirkan. Tanpa menunggu, Yati masuk kamar Gita, mengeluarkan koper kecil yang mulai sobek resletingnya. Ia melemparkan koper itu ke lantai dekat kaki Gita. "Nih, ambil barangmu. Keluar dari rumah saya." Gita menunduk untuk mengambil koper, tetapi perutnya terlalu besar. Ia mencoba membungkuk pelan, namun rasa nyeri membuatnya meringis. Denny melihat itu, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Gita akhirnya jongkok perlahan, mengambil koper sambil menangis diam-diam. Setiap gerakan membuat punggungnya sakit. Nafasnya mulai tak teratur. "Mas, saya mohon, tunggu 1 atau 2 hari. Saya bisa lahirin kapan saja, izinkan saya." "Bra." Denny membanting pintu lemari. "Aku bilang pergi, Git. Kamu nggak dengar? Kamu bikin hidup aku sesak. Kamu itu cuma bikin masalah."
Yati menambahkan. Betul. Kamu itu miskin, jelek, dan bawa sial. Kami nggak butuh kamu di sini sama sekali. Gita menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak. Rasa sakit fisik dan mental bercampur menjadi satu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Ia berdiri dengan susah payah sambil memegangi perutnya yang keras menegang. Kontraksi kali ini jauh lebih kuat. Mas, saya sakit, kata Gita hampir berbisik. Terserah, sahut Denny dengan suara tinggi. Jangan bikin drama. Gita tahu ia tidak aman lagi. Ia menarik napas panjang, lalu meraih pintu rumah sambil membawa koper yang lebih berat dari kemampuannya. Dengan tubuh yang lemah, wajah pucat, dan air mata tak berhenti mengalir, Gita melangkah keluar rumah itu. Rumah yang selama ini ia perjuangkan, rumah yang pernah menjadi tempat ia meletakkan harapan. Denny hanya menatap dari dalam rumah tanpa perasaan. Yati berdiri dengan wajah puas, seolah baru memenangkan pertempuran. Saat Gita melewati pagar, Yati berteriak lantang. Pergi! Dasar perempuan tak tahu diri. Kata-kata itu menggema di telinga Gita sampai jauh. Jalanan panjang, air mata, dan kontraksi yang makin kuat. Gita berjalan pelan di pinggir jalan kompleks, memegangi perutnya yang kini terasa semakin keras dan sakit. Matanya kabur karena air mata dan keringat bercampur. Nafasnya tak teratur. Ya Allah, tolong saya, ucapnya lirih. Setiap 10 langkah, ia berhenti. Kontraksi mulai datang setiap 2 atau 3 menit. Ia tahu ini tanda-tanda persalinan. Tapi ia sendirian. Tanpa suami. Tanpa keluarga mertua. Tanpa siapapun di sisinya. Dalam hati ia bertanya, apakah seorang wanita hamil 9 bulan layak diperlakukan seperti ini? Namun meski ditolak dan diusir, Gita tetap melangkah. Demi anaknya. Demi hidup yang lebih baik. Ketika semuanya hampir gelap, seseorang muncul. Setelah berjalan cukup jauh, Gita mulai limbung. Tubuhnya goyah, pandangan kabur, dan nafasnya makin berat. Ia meraih tiang lampu di pinggir jalan, mencoba menopang tubuhnya. Nak, jangan keluar sekarang, tunggu, Mama belum sampai. Namun tubuhnya tak kuat lagi. Ketika ia hampir jatuh, tiba-tiba sebuah mobil besar berhenti mendadak di depannya. Pintu terbuka, dan seseorang berlari menghampirinya. Gita? Suara itu, suara yang sangat ia kenal. Ayahnya. Wajah sang ayah berubah pucat ketika melihat kondisi Gita. Pucat, keringatan, menangis, membawa koper, dan jelas sedang kontraksi. Siapa yang berani melakukan ini padamu? Ayahnya berteriak dengan suara gemetar. Gita tak kuat lagi. Ia jatuh ke pelukan ayahnya sambil menangis. Ayah, mereka usir aku, padahal aku sudah sakit. Aku bisa lahiran sekarang. Ayahnya memeluknya erat-erat. Wajahnya dipenuhi amarah dan duka yang bercampur jadi satu. Nak, mulai hari ini, kamu gak akan kembali ke rumah itu lagi. Ayah mengangkat tubuh Gita, memasukkannya ke dalam mobil, dan menepuk bahunya dengan lembut. Ayah janji, ayah akan buat mereka menyesal. Gita, ayah akan buat mereka sujud minta ampun padamu. Gita menangis, memegangi tangan ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman. Angin malam mengusap pipi Gita lembut, seolah mencoba menghiburnya di tengah badai kepedihan yang baru saja merobek hidupnya. Perutnya yang besar, terisi bayi yang sebentar lagi lahir, seakan ikut bergetar setiap kali ia menarik napas. Rasa sesak di dadanya membuat langkahnya semakin berat, namun langkah itu tetap bergerak maju, menjauh dari rumah yang selama ini dipanggilnya rumah tangga, tetapi tidak pernah benar-benar memberinya tempat untuk pulang. Gita memegangi ujung mukenanya yang sedikit basah oleh air hujan gerimis. Malam itu gelap, lampu jalan tidak terlalu terang, dan suara kendaraan yang melintas membuat suasana semakin terasa asing. Tadi sore ia masih berada di ruang tamu rumah mertuanya, diusir, diteriaki, dan dipermalukan oleh orang yang seharusnya melindungi dan mencintainya. Pergi! Kamu itu cuma beban. Dasar jelek, miskin, bikin sial. Suara-suara itu masih terngiang, membuat dadanya kembali perih. Namun kini, setiap langkah membuatnya semakin yakin bahwa tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan di sana. Tak ada cinta. Tak ada penghormatan.
Yang tersisa hanya luka dan penghinaan. Perjalanan menuju ayahnya, penuh perasaan terluka. Gita berhenti sejenak di sebuah halte kecil. Ia menunduk sambil mengusap perutnya. "Maafin Mama ya, Nak," bisiknya dengan suara bergetar. "Kita pergi dari tempat itu, demi keselamatan dan harga diri kita." Perutnya bergerak seolah sang bayi mengerti keadaan yang sedang menimpa ibunya. Ia merogoh tasnya yang isinya tidak banyak. Hanya dompet, selembar baju bayi, dan ponsel yang baterainya tinggal beberapa persen. Untung ia masih sempat membawa KTP dan beberapa dokumen penting sebelum Yati mengusirnya sambil melempar pakaiannya ke halaman. Gita duduk perlahan, menahan nyeri yang mulai sering muncul. Kehamilannya sudah masuk 9 bulan. Hanya beberapa hari lagi sebelum waktunya melahirkan. Tapi Tuhan seolah memberinya jalan yang berbeda malam ini. Jalan yang tidak ia bayangkan. Tangan Gita bergetar saat ia membuka ponsel dan menekan kontak yang sudah bertahun-tahun tidak ia hubungi. "Ayah." Ia menggigit bibir, ragu. Hubungan mereka sebenarnya tidak buruk. Hanya saja Gita memilih hidup mandiri sejak menikah dan tidak pernah memanfaatkan kekayaan ayahnya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa membangun rumah tangganya sendiri bersama Denny. Ia tidak ingin Denny merasa minder atau tertekan. Namun kini, demi anaknya, ia harus kembali. Dengan napas bergetar, ia menekan ikon telepon. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi." Gita tersenyum getir. Baterai hampir habis. Malam semakin larut. Hujan mulai turun lebih deras. "Ya Allah, aku harus sampai malam ini." Ia berdiri lagi, menahan nyeri pinggang yang semakin kuat. Rumah ayahnya berada agak jauh. Perlu naik taksi atau ojek online. Namun uang di dompetnya hanya cukup untuk ongkos seadanya. Ia mencoba memesan ojek, berkali-kali, tapi tidak ada yang menerima. Mungkin karena hujan. Mungkin karena waktunya sudah terlalu malam. Akhirnya satu taksi kosong melintas. Gita melambaikan tangan dengan sisa tenaga. Pak sopir memandangnya dari kaca. Melihat perut Gita yang besar, ia langsung menghentikan mobil. "Bu, mau kemana? Kok malam-malam begini sendirian?" Gita menunduk, menahan tangis. "Ke rumah ayah saya, Pak, di daerah Cempaka Indah." Sopir itu tampak iba, tapi tidak banyak bertanya. "Masuk aja, Bu. Hati-hati." Gita duduk perlahan. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menatap keluar jendela sambil memegangi perutnya yang terus mengeras. Kontraksi palsu atau tanda persalinan, ia tidak tahu. Namun di balik rasa sakit itu, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, harapan. Sampai di gerbang, rumah ayah yang mewah dan penuh kenangan. Setelah perjalanan cukup panjang, taksi berhenti di depan sebuah gerbang besar yang dipenuhi lampu taman mewah. Rumah 2 lantai berarsitektur modern itu dipagari dengan tembok tinggi dan penjagaan satpam 24 jam. Rumah yang dulu ia tinggalkan dengan penuh keyakinan bahwa ia bisa membangun hidup sederhana bersama suaminya. Kini, ia kembali dengan tubuh gemetar, hati hancur, dan perut besar berisi nyawa kecil yang harus ia lindungi. Satpam mendekat, heran melihat seorang perempuan hamil berdiri di depan pintu gerbang dalam kondisi basah kuyup. "Mbak, siapa ya? Ada keperluan?" Gita tersenyum kecil meski wajahnya pucat. "Saya, Gita, Pak. Anak Pak Bram." Satpam itu langsung terkejut. "Bu Gita." "Astaga. Tunggu sebentar ya Bu, saya bukakan pintunya." Gerbang otomatis terbuka perlahan. Gita masuk dengan langkah lemah. Baru beberapa meter berjalan, pintu rumah terbuka lebar. Seorang lelaki berumur 50-an, berwibawa, tegap, dengan aura pengusaha sukses, keluar tergesa-gesa. Ayahnya, Bram Hartono. Seorang pria yang selama ini selalu diam-diam mengawasi Gita dari jauh. Pria yang tidak pernah berhenti mencintai anak satu-satunya itu meski Gita jarang pulang. Bram menatap putrinya dengan mata yang langsung berkaca-kaca. Gita? Ya Allah, Gita?" Gita tak mampu menahan tangis lagi. "Yah." Suara itu pecah, lirih, dan penuh luka. "Aku pulang." Bram berlari menghampirinya dan langsung memeluknya erat. Seolah takut Gita akan menghilang jika ia melepaskannya. "Ya Allah, Gita. Kamu kenapa? Kamu hamil besar begini?
wajahmu pucat, bajumu basah. Astaga, anakku. Gita terseduh dalam pelukan ayahnya. Aku, diusir. Yah, aku, gak punya tempat lain. Bram mengepal tangan, matanya berubah merah menahan amarah. Siapa yang berani mengusirmu? Denny? Yati? Napasnya memburu. Akan ku buat mereka menyesal pernah menyentuh anakku. Akan ku buat mereka bersujud minta ampun. Gita semakin menangis, tubuhnya gemetar. Sudah, yah, tolong, aku capek. Aku cuma ingin istirahat. Begitu mendengar itu, Bram langsung mengangkat wajah Gita lembut. Kamu di sini, nak. Rumah ini rumahmu. Kamu gak akan aku biarkan terluka lagi. Kamu aman sekarang. Ayo masuk, biar ayah bantu. Tanpa menunggu, Bram menggendong Gita pelan. Meski tubuhnya besar, ia sangat hati-hati. Pak Anto, ambilin handuk. Panggil Bu Mira. Siapkan kamar Gita. Cepat. Semua pembantu rumah itu langsung berlarian menyiapkan berbagai hal. Gita melihat semua orang memperlakukannya dengan hormat. Dengan penuh perhatian. Tidak seperti di rumah mertua, di mana ia dianggap sampah, beban, dan sumber aib. Di sini, ia dianggap berharga. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Gita merasa lega. Di dalam rumah, penyambutan yang menghancurkan bendungan air mata. Saat Bram membawa Gita ke ruang keluarga, Ibu Mira, pengasuh yang sudah seperti ibu kedua bagi Gita sejak kecil, terlihat terkejut melihat Gita dalam keadaan memprihatinkan. Ya Allah, Enduk, kamu kenapa ini? Lihat tubuhmu, kamu pasti kedinginan. Gita hanya mampu mengangguk. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ayahnya duduk di sebelahnya, memegang tangannya erat. Nak, mulai sekarang kamu di sini saja. Kamu tidak akan kekurangan apapun. Kamu tidak akan disakiti siapapun. Kalau Denny berani datang kemari, akan ayah usir dengan caraku. Gita menunduk. Yah, aku takut. Bram menggenggam tangan putrinya lebih kuat. Kamu tidak perlu takut lagi. Kamu punya ayah. Kamu punya rumah. Kamu punya orang-orang yang sayang sama kamu. Yang perlu kamu pikirkan hanya kesehatanmu dan bayimu. Yang lain biar ayah yang urus. Gita pecah menangis lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak hari ia menikah, ia merasa dilindungi. Tidak direndahkan. Tidak disalahkan. Tidak dianggap jelek atau beban. Tidak diusir. Di rumah inilah ia akhirnya menemukan kembali arti pulang. Matahari baru saja terbit ketika rumah besar milik Bram Hartono mulai terasa hidup. Udara pagi masih dingin. Namun di ruang kerja Bram, suasana justru panas oleh amarah yang belum padam sejak malam sebelumnya. Pria itu duduk tegak di kursi kulit hitam. Kedua tangannya mengepal di atas meja kayu jati berukir elegan. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat kondisi Gita ketika tiba semalam. Basah kuyup, wajah pucat, tubuh menggigil, dan langkahnya goyah. Bahkan suaranya bergetar setiap kali berbicara, seolah ketakutan masih menempel di setiap helai napasnya. Dan yang lebih membuat Bram terbakar marah adalah satu kalimat Gita yang terus terngiang. Yah, aku diusir. Diusir saat hamil 9 bulan. Katanya aku jelek, miskin, beban. Bram menahan napas panjang lalu membukanya dengan desahan berat. Bagaimana mungkin Denny, pria yang dulu datang ke rumah ini dengan sopan, menunduk hormat pada Gita, berani melakukan hal sekeji itu? Bagaimana mungkin Yati, ibu mertuanya, yang dulu berkali-kali menangis memohon restu agar Gita mau menikah dengan Denny, kini berubah menjadi monster yang tega mengusir menantunya yang sedang mengandung? Semua itu mengguncang kesabaran Bram sampai ke akar. Karena mereka bukan hanya menghina Gita sebagai perempuan, tetapi juga menghina anaknya sebagai manusia. Dan satu hal yang selama ini ia sembunyikan demi menjaga perasaan Gita kini siap ia buka. Sudah cukup. Kemarahan ayah, persiapan membongkar segalanya. Bram berdiri perlahan, tubuhnya tegap meski sudah berumur. Ia melangkah keluar dari ruang kerja dan memanggil kepala pelayan. Anto. Pak Anto, suaranya dalam dan tegas. Siapkan mobil. Saya mau ke rumah Denny. Sendirian. Anto terkejut. Sendirian. Pak? Bapak yakin? Bagaimana kalau? Ini urusan saya dengan pria itu. Tidak ada yang ikut.
Anto mengangguk patuh. Bram kemudian menatap tangga menuju lantai 2, tempat Gita sedang beristirahat. Ia ingin melihat putrinya dulu sebelum pergi. Perlahan ia naik dan mengetuk pintu kamar. Gita? Ayah masuk ya? Kamar itu sunyi dan nyaman. Gita sedang duduk bersandar di ranjang besar, rambutnya tergerai pelan, wajahnya tampak sedikit lebih segar meski masih ada bekas luka batin yang jelas terlihat di mata sendunya. Yah, ucap Gita lembut. Bram mendekat dan duduk di tepi ranjang, memegang tangan putrinya. Apa kamu sudah merasa lebih baik, nak? Gita mengangguk pelan. Masih sakit, tapi lebih tenang. Bagus. Bram mengelus punggung tangan Gita. Ayah mau pergi sebentar. Gita menatapnya dengan cemas. Kemana, yah? Bram tersenyum tipis, tetapi sorot matanya tajam. Ke rumah Denny. Ada yang harus ayah selesaikan. Gita langsung panik. Yah, jangan, aku takut ayah marah besar. Gita, Bram meraih wajah putrinya dengan kedua tangan. Kamu sudah cukup lama diam. Sudah cukup lama disakiti. Sekarang biar ayah yang bicara. Gita menunduk, air mata menetes. Tapi, ayah jangan sakiti siapa-siapa. Bram tersenyum lembut. Ayah tidak perlu menyentuh siapapun. Cukup dengan kata-kata, hidup mereka akan berubah. Gita terdiam. Ia tahu ayahnya bukan orang biasa. Namun ia tidak tahu sebesar apa pengaruh ayahnya. Dan hari ini, semuanya akan terbuka. Rumah Denny, ketakutan mulai menyelimuti. Rumah sederhana milik Denny tampak sepi pagi itu. Yati sedang duduk di teras sambil mengiris bawang. Wajahnya kusut karena semalaman tidak tidur. Denny berjalan mondar-mandir di ruang tamu, gelisah, sesekali melirik ponselnya seolah menunggu kabar dari Gita. Mama, Gita nggak pulang-pulang. Apa dia beneran pergi? Denny tampak ragu, tetapi masih keras kepala. Yati mendengus. Bagus. Biar dia pergi. Dari dulu mama nggak suka dia. Perempuan jelek, miskin, nggak berharga, pantasnya disingkirkan. Namun begitu Yati mengucapkan kata itu, suara klakson mobil menggelegar di depan rumah. Sebuah mobil hitam mewah berhenti perlahan. Denny dan Yati sama-sama menoleh, dan wajah mereka langsung berubah pucat. Denny bergumam lirih. Ma, itu kayak mobil ayahnya Gita? Yati menelan ludah. Mana mungkin, ayahnya Gita kan ya cuma, ya orang biasa. Namun saat pintu mobil terbuka dan Bram turun dengan aura dingin serta tatapan tajam, Yati hampir menjatuhkan pisau dari tangannya. Denny mematung, tidak bisa bergerak. Selamat pagi, kata Bram dengan suara tenang, tetapi dinginnya menusuk tulang. Yati berdiri terburu-buru. Pak, Bapak siapa ya? Denny menelan ludah lagi. Ma, bener itu Pak Bram, ayah kandung Gita. Yati mundur satu langkah, wajahnya pucat pasi. Bram menatap mereka tanpa tersenyum. Bisa kita bicara di dalam? Tanpa berani menolak, Yati dan Denny mengangguk dan mempersilakan Bram masuk. Begitu duduk di ruang tamu, Bram langsung berkata, saya akan bicara to the point. Tadi malam Gita datang ke rumah saya dalam keadaan hamil tua, basah kuyup, gemetar, dan tidak membawa apa-apa. Dia bilang dia diusir. Wajah Denny langsung tegang. Pak, saya bisa jelasin. Diam. Denny langsung terdiam. Kalian mengusir perempuan hamil 9 bulan. Perempuan yang seharusnya kalian lindungi. Perempuan yang telah mengabdi pada keluarga kalian. Kalian menghinanya miskin, jelek, nggak berharga. Bram mencondongkan tubuhnya. Masalahnya, kalian sama sekali tidak tahu siapa Gita sebenarnya. Yati menelan ludah. Apa maksudnya, Pak? Bram tersenyum. Senyum tipis yang menakutkan. Selama ini anak saya hidup sederhana karena pilihannya sendiri. Dia tidak ingin membebani kalian. Tapi kalian malah mempermalukannya. Ia lalu bersandar, meletakkan satu kaki di atas yang lain. Saya Bram Hartono, pemilik Hartono Corporation, perusahaan real estate terbesar keempat di Indonesia. Denny terpaku. Yati ternganga tidak berkedip. Bram melanjutkan dengan tenang namun tajam. Gita adalah satu-satunya ahli waris dari seluruh kekayaan saya.
Urusan perusahaan, aset, properti, saham, semua nantinya atas nama dia dan anaknya. Denny mulai gemetar. Pepak, saya nggak tahu. Dan kalian berdua, Bram melanjutkan sambil menatap Yati dengan tajam, telah menghina dan mengusir calon pemilik perusahaan dan cucu saya. Yati jatuh duduk di sofa, wajahnya pucat seperti kertas. Bram berdiri. Saya tidak akan membuat laporan polisi. Saya tidak akan membuat kericuhan. Tapi mulai hari ini, kalian tidak berhak mendekati Gita. Tidak berhak bicara padanya. Tidak berhak mendekati cucu saya. Denny cepat-cepat berdiri, panik. Pak, tolong jangan putuskan hubungan saya dan Gita. Saya salah. Saya mohon. Bram menatapnya tajam. Hidup memberi pelajaran. Dan kamu akan menerima pelajaranmu sekarang. Bram berjalan keluar tanpa menoleh. Namun sebelum masuk mobil, ia berkata lantang. Kalau kalian berdua masih berani mengusik Gita atau anaknya, saya pastikan hidup kalian tidak akan pernah sama lagi. Mobil itu pergi. Yati terduduk. Denny memegangi kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua benar-benar memahami betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. Udara pagi di rumah besar keluarga Hartono terasa berbeda hari itu. Hangat, namun juga penuh ketegangan halus yang tidak biasa. Seluruh staf rumah tampak gelisah. Mereka bolak-balik menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, seperti sedang menunggu kedatangan seseorang yang sangat penting. Di lantai 2, di dalam kamar paling luas dengan jendela menghadap taman, Gita terbangun karena rasa mulas yang mulai datang bergelombang. Ia menggenggam selimutnya dan mencoba duduk perlahan. Namun sensasi nyeri itu membuatnya harus berhenti dan menarik napas. Ya Allah, ini, rasanya sudah mulai lagi, bisiknya. Sejak semalam perutnya sudah terasa lebih berat, mulas datang dan pergi. Tetapi pagi ini rasanya makin kuat dan teratur. Tangan Gita meraba perutnya, merasakan gerakan halus di dalam sana. Anak bunda, kamu sudah siap, ya? Rasa haru menyelimuti hatinya. Ia tersenyum sambil membelai perutnya. Meski wajahnya masih pucat karena kelelahan batin yang menumpuk beberapa hari terakhir. Lalu rasa mulas berikutnya datang, lebih kuat. Gita hampir tersentak dan memegang pinggiran ranjang sambil menahan napas. Di luar kamar, Anto yang sudah mendapat instruksi untuk menjaga Gita dengan ketat, mendengar suara kecil dari dalam. Ia langsung mengetuk pintu. Neng Gita? Ada apa? Mules lagi. Gita mengangguk sambil memukul dadanya perlahan, menahan nyeri. Kayaknya, sudah semakin sering, Pak Anto. Anto langsung panik. Baik, saya panggil dokter. Jangan bergerak banyak, Neng. Ia langsung berlari ke lantai bawah, memanggil perawat pribadi dan dokter keluarga yang sudah tinggal di rumah itu sejak Gita datang. Bram yang sedang berdiri di halaman depan, memeriksa kesiapan keamanan dan memastikan semuanya steril untuk menyambut cucunya. Langsung menoleh ketika Anto memberi kabar. Pak, Neng Gita sudah mulai kuat, Pak. Bram tidak menunggu sedetik pun. Ia langsung menaiki tangga 2 anak tangga sekaligus. Rasa sakit, takut, dan kekuatan baru. Sesampainya di kamar, Bram membuka pintu dengan hati-hati. Gita, sayang, kamu gimana? Gita mencoba tersenyum, meski wajahnya menegang karena menahan kontraksi. Yah, sakitnya sudah sering. Kayaknya, sudah waktunya. Mendengar itu, Bram langsung meraih tangan Gita dengan tatangan protektif yang luar biasa. Tenang, ayah di sini. Dokter sudah dalam perjalanan. Tidak lama kemudian, 2 perawat dan dokter keluarga datang terburu-buru dengan peralatan medis. Mereka memeriksa detak jantung bayi, tekanan darah Gita, dan intensitas kontraksi. Pak Bram, ujar dokter dengan wajah serius namun tenang, ini sudah pembukaan awal. Kita harus bawa Bu Gita ke ruang bersalin sekarang. Baik, jawab Bram tanpa ragu. Gita dibantu turun dari ranjang dan dipindahkan ke kursi roda. Setiap kali kontraksi datang, Gita menggenggam sisi kursi dengan gemetar. Ya Allah, ya Allah. Air mata keluar bukan karena takut, tapi karena rasa sakit dan perasaan tidak percaya bahwa hari ini, hari yang ia tunggu dengan harap sekaligus duka, akhirnya tiba. Namun, ada luka lain yang lebih dalam. Dalam hatinya, Gita berharap seseorang ada di sana. Denny.
Suami yang seharusnya menggenggam tangannya di saat seperti ini. Suami yang pernah ia cintai dengan tulus. Suami yang sekarang hilang dari hidupnya. Seketika dadanya terasa sesak. Lebih sesak dari kontraksi yang menghantam. Bram melihat itu. Ia mendekat dan menepuk bahu putrinya. Tidak apa-apa kalau kamu sedih. Tapi sekarang fokus pada bayi. Dia butuh kamu. Gita mengangguk perlahan sambil menyeka air matanya. Ruang bersalin, detek-detek menap jiwa. Ruang bersalin yang telah dipersiapkan khusus untuk Gita dipenuhi cahaya putih lembut. Dindingnya bersih, peralatannya lengkap seperti rumah sakit besar. Dokter memeriksa kembali pembukaannya. Bu Gita, ini sudah masuk pembukaan aktif. Mungkin beberapa jam lagi. Gita mengangguk dengan napas terengah-engah. Kontraksi berikutnya datang. Gita menggigit bibir dan menahan napas sesuai arahan dokter. Sakit. Ya Allah. Bram berdiri di samping ranjang, memegang tangan Gita. Kamu kuat. Jangan takut. Ayah di sini. Beberapa jam berlalu. Mula semakin intens, tubuh Gita gemetar, wajahnya basah oleh keringat. Ia merasa seluruh tenaga seolah hilang. Sesekali ia menangis, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi juga karena luka batin yang belum sembuh. Ia memikirkan semua penghinaan yang ia terima. Malam ketika ia diusir, tatapan dingin Yati, teriakan Denny yang menyayat hati. Namun saat ia memikirkan itu, bayi dalam kandungannya bergerak seolah memberi kekuatan baru. Untuk kamu, ucap Gita lirih di tengah rasa sakit. Bunda kuat, demi kamu. Jam demi jam berlalu. Dan akhirnya, Bu Gita, sudah lengkap. Sudah pembukaan penuh. Kita mulai mendorongnya. Dokter memberi instruksi. Perawat bersiap di kiri dan kanan. Bu Gita, tahan napas, dan dorong. Gita memejamkan mata, menggenggam kedua sisi ranjang. Ya Allah. Bagus. Sekali lagi. Gita menangis sambil mendorong sekuat tenaga. Rasa sakitnya seperti membelah tubuh. Tapi ia terus melakukannya. Bram berdiri di sampingnya, memegang pundaknya sambil berdoa tanpa suara. Dorong, Bu Gita. Sekali lagi. Terakhir, sebuah dorongan panjang, dan tangisan pecah memenuhi ruangan. Tangisan paling indah, paling kuat, paling murni. Gita terisak. Seluruh tubuhnya lemas tapi hatinya meledak penuh haru. Anak saya? Bisiknya. Perawat mendekat sambil tersenyum hangat. Selamat, Bu Gita. Bayinya laki-laki. Sehat, sangat sehat. Bayi mungil itu dibungkus selimut, lalu diletakkan di dada Gita. Begitu kulit mereka bersentuhan, Gita langsung menangis keras. Ya Allah, indah sekali, Nak. Bayi itu menangis pelan, lalu perlahan tenang saat merasakan kehangatan bundanya. Bram menutup mulutnya, air mata mengalir. Ia tidak pernah terlihat selemah itu. Namun hari ini ia menyerah pada rasa haru yang membuncah. Cucu saya. Suaranya bergetar. Selamat datang, Nak. Awal kehidupan baru, Gita bangkit. Beberapa jam setelah proses melahirkan, Gita dipindahkan ke kamar lain. Walau lelah, ia tidak berhenti menatap bayi laki-lakinya yang tidur di dalam boks kecil. Yah, ucap Gita pelan. Aku mau beri nama dia. Bram tersenyum. Kamu mau apa? Raka? Gita tersenyum lembut. Artinya kuat, tegas, dan bijaksana. Nama yang sangat bagus, sahut Bram bangga. Semoga hidupnya jauh lebih baik dari apa yang kamu alami. Gita menatap Raka, hatinya menghangat penuh harapan. Ya, inilah awal hidup baru. Awal dari kebangkitan. Tidak ada lagi tangisan karena penghinaan. Tidak ada lagi hidup penuh tekanan. Tidak ada lagi rasa tak berharga. Kini, ia adalah seorang ibu. Seorang pewaris keluarga Hartono. Dan seorang perempuan yang akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Sementara jauh di tempat lain, tanpa mereka tahu, Denny sedang melihat ponselnya dengan wajah tegang dan mata memerah, membaca pesan singkat dari tetangga yang mengatakan, Gitamu sudah melahirkan. Di rumah besar ayahnya. Bayinya sehat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mengusir Gita, dada Denny terasa benar-benar sesak. Hidup memang seperti roda. Kadang berada di atas,
kadang terhempas tanpa ampun. Denny dan Yati pernah berdiri di posisi yang menurut mereka adalah puncak, dihormati di lingkungan, merasa berkuasa di rumah, dan merasa bisa memperlakukan Gita sesuka hati. Namun setelah kepergian Gita, yang selama ini mereka remehkan, perlahan hidup mereka mulai menunjukkan sisi gelapnya. Tanpa sadar, mereka sedang memasuki masa tersulit yang belum pernah mereka bayangkan. Hari-hari pertama tanpa Gita. Rumah itu yang biasanya tampak rapi, meski bukan sepenuhnya karena Gita yang melakukannya, mulai terlihat berantakan. Baju-baju kotor menumpuk karena Yati tidak pernah mau mengurus rumah. Jangankan mencuci, menyentuh pakaian kotor saja dia tidak sudi. "Den, mana makanannya? Aku lapar," teriak Yati dari ruang tengah. Denny menghela napas panjang. Di rumah kecil itu kini hanya ada mereka berdua. Dulu, Gita lah yang selalu memasak makanan yang hangat. Denny tinggal duduk, dan semuanya sudah tersedia. Tapi kini dia harus membeli makan di luar setiap hari, padahal uang semakin menipis. "Kita nggak punya makanan, Bu. Gita kan yang biasa masak." "Saya capek kerja, mau istirahat dulu," jawab Denny berat. Yati langsung memelotot. "Kamu itu suami atau pembantu? Masa makan aja nggak ada? Suruh Gita balik sini." Denny hanya menunduk. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya setiap nama Gita disebut. Ada perasaan bersalah yang dia tekan, karena gengsi dan kebenciannya membuatnya buta. Mana mungkin dia mau balik? "Kemarin kita usir dengan kata-kata itu," gumam Denny lirih. Yati makin marah. "Dasar perempuan gak tahu diri. Udah dikasih tempat tinggal, masih aja bikin masalah." Denny menatap ibunya dengan kesal. "Bu, yang usir dia kan ibu. Saya cuma ikut." "Loh, kamu itu suami. Kalau kamu bela dia waktu itu, kan dia nggak pergi," bentak Yati tanpa rasa bersalah. Denny terdiam. Ia mulai menyadari sesuatu. Ketika Gita ada, hidupnya terasa jauh lebih ringan. Dia tak pernah benar-benar merasakan betapa pentingnya Gita sampai rumah itu terasa kosong dan dingin. Denny kehilangan pekerjaan. Pagi itu Denny berangkat bekerja dengan wajah lesu. Dia sudah terlambat 3 hari berturut-turut. Malam sebelumnya dia tidak bisa tidur, memikirkan biaya hidup, hutang, dan rumah tangga yang berantakan. Dia tidak punya uang untuk menutupi pengeluaran rumah, sementara tabungannya habis karena gaya hidupnya dulu yang boros. Sesampainya di kantor, manajernya memanggil. "Denny, masuk ke ruangan saya." Denny menelan ludah. Hatinya tidak enak. "Maaf Pak, saya terlambat lagi." Saya sudah menerima laporan dari supervisor. Kamu terlalu sering telat, pekerjaanmu juga menurun. Kami tidak bisa mempertahankanmu lagi." Denny langsung membeku. "Pak, jangan. Saya butuh pekerjaan ini. Saya janji saya bisa." Manajer mengangguk, tapi tatapannya tegas. "Keadaan perusahaan tidak stabil. Kami hanya mempertahankan karyawan yang performanya baik. Maaf." Denny keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Dunia seperti runtuh menimpanya. Kehilangan pekerjaan berarti dia tidak bisa lagi menafkahi diri sendiri, apalagi ibunya. "Aduh, Gita," gumamnya pelan tanpa sadar. Ada rasa nyeri halus di dada. Yati mulai terjerat hutang. Di rumah, Yati juga mulai menghadapi kenyataan pahit. Selama ini, ia sering meminjam uang sana-sini untuk keperluannya sendiri, bukan untuk kebutuhan dapur atau keluarga. Ia suka membeli barang-barang yang menurutnya membuatnya terlihat lebih terhormat di mata tetangga. Namun setelah Gita pergi, orang-orang mulai menjauh. "Bu Yati, tolong bayar hutang bulan lalu." Suara dari balik pintu membuat Yati terlonjak. "Sabar, Bu Mira. Anak saya belum gajian. Kemarin katanya minggu ini. Jangan PHP terus." "Ya Allah, cerewet banget sih." Pintu ditutup keras-keras. Setelah itu, pintu lain diketuk lagi. Kali ini Pak Seno, tetangga yang dulu sering ia hina, karena istrinya dianggap terlalu cerewet. "Bu Yati, hutang yang kemarin kapan bisa dibayar?" Wajah Yati memerah menahan malu dan marah. "Sudah dibilang sabar," teriaknya sembarangan. Pak Seno menggeleng. "Kalau nggak bisa bayar, saya datang lagi besok. Jangan lari." Yati duduk di lantai dengan napas terengah.
Ia mulai benar-benar takut. Tanpa Denny bekerja, dari mana uang akan datang? Dasar Gita. Ini semua gara-gara dia. Kalau dia nggak pergi, kita nggak segini susahnya, rutuk Yati. Padahal selama ini justru Gitalah yang paling banyak membantu mereka bertahan hidup. Rumah kosong yang mulai menggerogoti Denny. Malam itu, Denny duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang sofa yang dulu sering dipakai Gita beristirahat ketika hamil. Terbayang senyum Gita yang lembut, suaranya yang penuh kesabaran, caranya menahan sakit ketika kandungannya semakin besar. Denny meremas rambutnya. Kenapa aku dulu sebodoh itu? Ingatan malam saat ia mengusir Gita kembali muncul seperti pukulan kuat di kepala. Kamu itu jelek dan gendut. Kalimat yang ia ucapkan sendiri kini menusuk batinnya. Demi tak tahan dengan tekanan ibunya, dia tega mengorbankan istrinya. Padahal, Gita sedang mengandung anaknya. Hah? Denny mengambil napas berat dan memejamkan mata. Ada penyesalan yang mulai tumbuh, tapi ia terlalu gengsi untuk berpikir memperbaikinya. Kembali pun dia nggak mau, gumamnya lirih. Dia belum tahu bahwa Gita kini berada di tengah keluarga kaya raya yang sangat menyayanginya. Dia belum tahu bahwa hidup Gita berubah drastis. Yang dia tahu hanyalah satu, hidupnya kini benar-benar kacau. Yati mulai sakit-sakitan. Setelah beberapa minggu hidup dalam tekanan, Yati mulai merasakan tubuhnya melemah. Stres, ketakutan karena hutang, dan kondisi rumah yang berantakan membuatnya sering jatuh sakit. Den, tolong ibu, kepala ibu pusing. Yati memegangi kepalanya sambil meringis. Namun Denny sendiri sedang berada pada titik depresi. Bu, saya juga pusing. Saya baru dipecat. Kita nggak punya uang. Gimana saya mau bawa ibu ke dokter? Yati menatap Denny dengan ketakutan. Terus kita harus bagaimana? Denny tak menjawab. Ia tak berani bilang bahwa tabungan terakhir mereka tinggal beberapa lembar uang lusuh. Di titik ini, mereka sama-sama tersadar. Mereka membutuhkan Gita. Tapi apakah Gita masih membutuhkan mereka? Desas-desus di lingkungan mulai menyebar. Tetangga-tetangga yang dulu selalu memandang Gita sebelah mata karena terpengaruh omongan Yati, kini perlahan mulai melihat kenyataan. Kasihan Gita waktu itu. Padahal dia hamil besar. Ih, Yati keterlaluan banget musir anak orang pas 9 bulan hamil. Denny juga ya ampun. Lelaki apa sih sampai tega begitu? Coba kalau Gita masih di sini, pasti rumah mereka nggak selebon ini. Desas-desus itu menyebar cepat. Denny dan Yati jadi bahan pembicaraan. Suatu sore, saat Denny keluar membeli makanan murah di warung, ia mendengar bisikan-bisikan itu. Dulu sombong banget, sekarang melarat. Pantes ditinggal. Kasihan Gita, dia baik banget. Denny berhenti berjalan. Kata-kata itu menusuknya. Ia tahu itu benar. Bahkan terlalu benar. Denny mulai mencari Gita. Malam itu, setelah semua tekanan memuncak, Denny duduk di kamarnya dan memegang foto pernikahan mereka. Foto di mana Gita tersenyum manis, sementara dirinya berdiri dengan wajah penuh kebanggaan. Namun kini, foto itu terasa seperti cermin yang menertawakannya. Gita, kamu di mana sekarang? Dengan segala sisa harapan, Denny mencoba menghubungi nomor Gita. Namun, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia mencoba berkali-kali, namun hasilnya sama. Gita benar-benar menghapus jejaknya darinya. Denny menggigit bibirnya frustasi. Gita, pulanglah. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Kesadaran pahit. Beberapa malam kemudian, Denny bangun dengan sesak di dada. Ia memikirkan semua perlakuannya pada Gita. Kata-kata kasarnya. Tuduhan-tuduhan kejam. Sikap dinginnya. Dan puncaknya, mengusir istrinya yang sedang mengandung 9 bulan. Tanpa sadar air matanya jatuh. Aku suami macam apa? Ia menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di ruang sebelah, Yati juga menangis sendirian. Ia mulai merasakan ketakutan yang sama. Bagaimana jika Gita tidak pernah memaafkan mereka? Tanpa Gita, mereka kehilangan bukan hanya kasih sayang, tapi juga stabilitas hidup. Rumah itu menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Pertanda awal kesengsaraan yang lebih besar. Suatu pagi, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Tok, tok, tok.
Dengan malas Denny membuka pintu, mengira itu tetangga yang ingin menagih hutang. Namun yang berdiri di depan pintu adalah dua pria bersetelan rapi. Selamat pagi. Anda saudara Denny? Iya. Ada apa? Kami dari pihak pemilik rumah. Kami ingin mengingatkan bahwa kontrakan Anda sudah menunggak 3 bulan. Jika minggu ini tidak dilunasi, kami terpaksa mengambil tindakan. Denny membelalak. Pak, tolong beri waktu. Saya. Waktu sudah diberikan, Pak Denny. Kami harap Anda segera menyelesaikan pembayaran. Mereka pergi. Denny terjatuh berlutut di depan pintu. Ya Tuhan, apa lagi ini? Yati keluar dari kamar dengan wajah pucat. Den, kita bakal diusir. Denny tidak menjawab. Tapi tatapan kosongnya sudah menjadi jawaban yang paling menakutkan. Hari itu langit tampak mendung, seolah menyimpan isyarat tentang sesuatu yang besar akan terjadi. Denny dan Yati berada dalam kondisi yang semakin terpuruk, tubuh mereka letih, mental mereka terkikis, dan hidup yang dulunya mereka banggakan perlahan hancur seperti pasir tersapu arus. Di sisi lain, kehidupan Gita telah berubah sepenuhnya. Di rumah mewah milik ayahnya, ia menjalani hari-hari dengan ketenangan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Setelah melahirkan, Gita hanya fokus memulihkan diri dan merawat bayinya yang sehat, tampan, dan sangat mirip Denny. Namun bedanya, si kecil tidak akan tumbuh di lingkungan penuh hinaan seperti dulu. Hari itu, sang ayah, Pak Dharma, mengajak Gita dan bayinya berjalan-jalan ke salah satu mal besar yang berada di bawah perusahaannya. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengajak Gita kembali merasakan hidup tanpa tekanan, tanpa bentakan, tanpa rasa takut. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari pertemuan yang tak pernah direncanakan. Denny dan Yati di mal, mencari lowongan, bukan belanja. Sejak dipecat, Denny menghabiskan hari-harinya berkeliling kota membawa map berisi CV yang sudah lusuh. Hari itu, ia datang ke mal untuk mencari lowongan kerja sebagai cleaning service atau security. Apa saja yang bisa membuatnya bertahan hidup. Yati ikut bersamanya, kelelahan dan pucat. Kehidupan mereka sudah sangat menurun. Yati yang dulu suka pamer perhiasan palsu, kini memakai sandal jepit dan baju kusam. Denny pun tampak kurus dan jauh dari kesan pria yang dulu sok berkuasa. Saat mereka berjalan melewati lobi mal yang megah, Yati berkata dengan suara lemah. Den, ibu capek. Kita istirahat dulu. Denny mengangguk. Iya bu, sebentar. Mereka duduk di bangku panjang dekat area lounge. Denny memijat pelipisnya. Beban hidup seperti menghimpitnya. Di tengah segala kesulitan, satu nama selalu muncul di benaknya. Gita. Dia lagi apa ya? Lagi di mana? Sudah melahirkan? Denny menunduk dalam-dalam. Ada sesuatu yang menusuk dadanya setiap memikirkan Gita. Kedatangan Gita, aura baru yang mengesankan. Ketika lift terbuka, keluarlah seorang wanita muda berwajah lembut dengan baby stroller di depannya. Wajahnya jauh lebih segar. Matanya berbinar berbeda dari dulu. Ia mengenakan gamis elegan warna krem lembut dan hijab yang rapi. Itu adalah Gita. Tapi kini ia berbeda. Ia tidak lagi tampak seperti perempuan yang terus diabaikan. Ia tidak lagi terlihat lelah atau tertekan. Ia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Di belakangnya berjalan seorang pria paruh baya berwibawa, ayahnya. Pak Dharma tampil dengan jas mewah yang menunjukkan statusnya sebagai pengusaha besar. Mereka menuju area lounge tanpa tahu siapa yang duduk di sana. Sambil mendorong stroller, Gita menatap bayi kecilnya penuh cinta. Nak, hari ini ibu mau beliin baju baru buat kamu, dan mungkin mainan juga, ya? Ucap Gita lembut. Suara itu, aroma parfum itu, langkah itu. Yati yang sedang menunduk mendadak mengangkat kepala. Matanya membelalak. Den. Denny, bisiknya panik, tubuhnya gemetar. Itu, Gita. Denny yang tadinya sibuk menunduk, langsung mendongak. Pandangan mereka tertuju pada sosok yang tidak pernah mereka sangka akan muncul. Tubuh Denny langsung kaku. Yati sampai berdiri terburu-buru dan memegangi dada. Gita berjalan semakin dekat. Mereka benar-benar melihatnya. Dan di detik itu, dunia mereka berhenti. Tatapan pertama setelah kepergian. Gita tak menyadari keberadaan mereka hingga ia benar-benar dekat.
Ketika matanya tanpa sengaja bertemu pandang dengan Denny dan Yati, Gita berhenti. Ayahnya ikut menoleh. Keheningan menggantung beberapa detik. Denny berdiri perlahan, seperti tidak percaya. "Tea?" Suara Denny serak, hampir tidak terdengar. Yati langsung mengulur langkah. Gita. Nak, itu kamu?" Gita mencoba mengatur napas. Ada banyak emosi dalam dirinya, tapi ia tetap tenang. Ayahnya menatap kedua orang itu dengan dingin. "Gita, mereka ini?" Gita tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Pak Dharma memandang Denny dan Yati dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan seorang ayah yang menyimpan luka dan dendam. Namun bagi Denny dan Yati, tatapan itu lebih menakutkan dari apapun. Penyesalan yang menghantam. Denny menatap Gita dengan mata berkaca-kaca. Ia tertegun melihat perubahan besar pada istrinya. Dia cantik, dia bahagia, dia terawat. Ini bukan Gita yang dulu lemah dan selalu menangis di rumah kontrakan sempit mereka. Gita kini tampak lebih berharga dari siapapun yang pernah ia lihat. Gita menatapnya datar. "Kenapa kalian di sini?" Suara Gita terdengar lembut, tapi dingin. Tidak lagi bergetar seperti dulu saat ketakutan menghadapi mereka. Denny merasakan dadanya seperti diremas. "Kakakmu, apa kabar, Gita tidak menjawab. Ia menunduk, merapikan selimut bayi dalam stroller. Yang menjawab justru Pak Dharma. "Gita baik-baik saja. Lebih baik jauh dari kalian." Yati menelan ludah. Suaranya bergetar. "Nah, Ibu minta maaf. Ibu menyesal." Namun Gita tetap diam. Yati memegangi lututnya dan hampir berlutut. "Gita, Ibu nggak tahu kalau kamu pergi karena Ibu kasar. Ibu cuma capek." Pak Dharma menegang. Denny memelotot ibunya. Denny kemudian berdiri tepat di depan Gita. "Gita." Suaranya pecah. "Anak itu sudah lahir." Gita menatapnya dingin. "Iya." Lalu, dia laki-laki atau perempuan?" "Laki-laki." Denny menelan kecut. Berarti, dia anak saya, ya?" Gita mengangkat wajah. Tatapannya tajam, tanpa ragu. "Denny, anak ini bukan milik orang yang mengusir ibunya saat hamil 9 bulan." Denny langsung jatuh berlutut. "Gita, maafkan aku, aku salah, aku hilaf, aku." Gita tak bergeming. Ia hanya berkata pelan, namun menghancurkan. "Kamu terlambat." Peringatan dari ayah Gita. Pak Dharma maju selangkah, berdiri menghalangi Gita dari Denny dan Yati. "Aku sudah tahu semua kelakuan kalian. Semuanya." Yati gemetar. Pak, kami." "Jangan panggil aku Pak." Suara itu tajam seperti pisau. "Gita adalah putriku. Dan kalian memperlakukannya seperti sampah." Denny menunduk dalam-dalam. Sementara Yati mulai menangis. "Mulai hari ini," lanjut Pak Dharma, "jangan pernah mendekati Gita lagi. Jangan ganggu cucuku. Jangan coba-coba mencari mereka." Yati menutup wajahnya. "Tolong, Pak, beri kami kesempatan. Kami benar-benar sudah menyesal." Pak Dharma menatap dingin. Menyesal bukan berarti mendapat kesempatan kedua. Denny mencoba menggapai stroller, hanya ingin melihat bayinya. "Aku cuma mau lihat anakku." Gita memundurkan stroller dengan tegas. Dia tidak butuh ayah yang membuangnya sebelum dia lahir. Denny jatuh terduduk. Air matanya mengalir tanpa henti. Gita pergi, meninggalkan masa lalunya. Tanpa menambah kata, Gita berbalik. Ayahnya ikut berjalan di sampingnya, melindungi. Denny dan Yati hanya bisa melihat punggung Gita menjauh. Wanita yang dulu mereka hina, kini tampil lebih terhormat daripada siapapun yang pernah mereka temui. Gita tidak menoleh sedikit pun. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keinginan kembali. Masa lalu itu sudah ia kubur. Kesadaran yang terlambat. Denny memeluk wajahnya dan menangis seperti anak kecil. "Gita, aku salah. Kenapa aku baru sadar sekarang?" Yati terisak keras. Sakit, menyesal, hancur. Namun semuanya sudah terlambat.
Di sisi lain, Gita berjalan mantap menuju masa depannya, berpegang pada bayi kecilnya dan keluarga yang benar-benar mencintainya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gita tersenyum. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah pertemuan yang menyakitkan dan penuh air mata di mall, kehidupan masing-masing tokoh berubah secara signifikan. Namun perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Semuanya berjalan perlahan, menyakitkan, penuh proses, dan pada akhirnya membawa mereka pada titik terpenting dari perjalanan panjang ini, titik kesadaran. Gita menata hidup baru bersama anaknya. 3 bulan berlalu sejak pertemuan itu. Gita menjalani hari-hari barunya dengan bahagia, meski tetap penuh tanggung jawab sebagai ibu. Ia bangun pagi untuk menyusui, memandikan bayi, dan menghabiskan waktu dengan penuh tawa kecil yang mengisi rumah besar milik ayahnya. Nama bayi itu adalah Akil Dharma Pratama, nama yang berarti bijaksana. Setiap kali menatap mata bening anaknya, Gita selalu merasa kekuatan baru mengalir. Akil adalah alasan dia bangkit. Akil adalah alasan dia tidak menengok ke belakang. Gita mulai membantu ayahnya mengelola perusahaan, tapi tetap menomorsatukan anaknya. Dia berubah menjadi wanita tangguh, lembut, cerdas, dan penuh wibawa. Ketenangan yang dulu hilang kini kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Gita merasa ia benar-benar berharga. Denny dan Yati, kehidupan yang kian terpuruk. Di sisi lain, sejak pertemuan itu, nasib Denny dan Yati semakin menurun. Rumah kontrakan mereka habis masa sewa karena tidak mampu membayar. Pekerjaan pun tidak ada. Bahkan untuk makan saja mereka harus mengandalkan bantuan tetangga yang iba. Yati semakin jatuh sakit karena stres dan rasa bersalah. Sedangkan Denny tenggelam dalam rasa hancur yang tiada henti. Setiap malam ia memeluk dompet kosong dan memandangi foto pernikahannya dengan Gita. Ia memutar kembali semua amarah yang pernah ia teriakkan. Semua hinaan yang pernah ia lontarkan, semua kesempatan yang ia sia-siakan, dan satu kalimat terus menghantuinya. Kamu itu udah jelek dan gendut, pergi kamu dasar miskin. Kalimat yang ia ucapkan sendiri. Kalimat yang kini seperti kutukan yang membuatnya tidak bisa tidur. Dan semakin ia ingat itu, semakin ia sadar. Ia menghancurkan hidupnya sendiri. Anak kecil yang membawa cahaya. Suatu sore, ketika Gita duduk di taman belakang rumah bersama ayahnya sambil menggendong Akil, sang ayah menatap putrinya lama sekali. Ada senyum lembut yang tidak pernah Gita lupakan. Gita, kata Pak Dharma, ayah bangga sama kamu. Gita tersenyum kecil. Ayah? Gita hanya ingin membesarkan Akil dengan baik. Ayah tahu, jawabnya. Tapi kamu tidak membiarkan sakit hatimu mengubahmu menjadi manusia yang buruk. Itu luar biasa. Gita memandang putranya yang tertidur. Akil harus tahu bahwa ibunya selamat dari masa gelap, bukan terperangkap di dalamnya. Pak Dharma mengangguk pelan. Kamu sudah lewat masa paling berat. Sekarang tugasmu adalah membangun kebahagiaanmu sendiri. Gita merasakan itu benar. Ia telah berada di tempat yang tepat, bersama orang yang benar-benar mencintainya. Kabar tak terduga. Suatu hari, Gita menerima kabar bahwa Denny dan Yati sedang berada di puskesmas terdekat. Yati jatuh pingsan karena kelelahan dan kurang gizi. Gita terdiam cukup lama setelah mendengar kabar itu. Sakit hatinya masih ada. Luka itu belum sepenuhnya hilang. Tapi ia bukan lagi wanita yang dulu dipaksa bertahan dalam rasa takut. Ayahnya berkata, kalau kamu tidak ingin datang, tidak apa-apa. Kamu tidak punya kewajiban. Namun Gita menggeleng pelan. Gita akan pergi. Kenapa, nak? Gita menatap ayahnya dengan mata yang kini jauh lebih dewasa. Karena Gita ingin menutup masa lalu, bukan menambah luka baru. Ayahnya menatapnya bangga. Pertemuan terakhir, bukan balas dendam, tapi penutup. Saat Gita memasuki ruang puskesmas, suasananya sepi. Hanya ada seorang perawat dan Yati yang terbaring lemah. Denny duduk di samping ranjang, menunduk, wajahnya pucat. Begitu melihat Gita memasuki ruangan, Denny langsung berdiri terhuyung. Gita, kenapa kamu datang? Aku dengar ibu sakit, jawab Gita tenang. Yati memaksakan diri duduk, air mata menetes. Nak, maafkan ibu. Ibu terlalu jahat sama kamu.
Gita mengambil napas dalam. Yang sudah terjadi, tidak bisa diubah. Yati menangis keras. Maafkan kami, Gita. Perawat memegang bahu Yati agar ia tidak memaksakan diri. Denny kemudian mendekat, suaranya pecah, tubuhnya gemetar. Gita, kalau kamu mau kembali, aku akan berubah, aku akan jadi lebih baik. Gita menggeleng lembut. Aku sudah tidak tinggal di masa itu. Denny terisak. Jadi, tidak ada kesempatan, sama sekali? Gita memandangnya dengan tatapan penuh prihatin, bukan kebencian. Kita bukan lagi suami istri. Dan aku tidak akan kembali pada seseorang yang mengusirku saat aku hamil 9 bulan. Tapi aku berharap kamu belajar dari semua ini. Denny menutup wajahnya, menangis keras. Gita memandang mereka dengan ketenangan yang dulu tidak ia miliki. Semoga kalian bisa memperbaiki kehidupan kalian. Tapi aku, jalanku sudah berbeda. Gita membungkuk sedikit, memberi salam, lalu berjalan keluar. Tidak menoleh, tidak kembali, tidak membawa kebencian. Hanya menutup lembaran masa lalu dengan hati yang ikhlas. Pelajaran yang tertinggal. Dalam perjalanan pulang, Gita memeluk Akil dalam dekapan. Hatinya terasa lebih ringan. Ayahnya yang menyetir hanya sesekali melirik ke arah Gita dengan bangga. Gita, katanya lembut, kamu sudah memilih jalan yang benar. Gita menatap putranya. Mungkin balas dendam memang terasa memuaskan, tapi memaafkan memberi aku hidup yang lebih damai. Ayahnya tersenyum. Kamu wanita kuat, nak. Gita membalas senyuman itu. Dan aku ingin Akil tumbuh punya hati yang sama. Penutup yang penuh makna. Beberapa bulan kemudian, bisnis yang dikelola Gita bersama ayahnya semakin berkembang. Ia menjadi wanita mandiri, pribadi yang berkualitas, dan ibu yang hangat. Denny dan Yati pelan-pelan bangkit dari keterpurukan mereka, dengan bantuan beberapa tetangga dan kerja keras mereka sendiri. Mereka belajar bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran, dan kebahagiaan tidak datang dari merendahkan orang lain. Sedangkan Gita, ia menjalani hidup dengan damai. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia memilih untuk bahagia, bukan memelihara luka. Dan di malam hari, ketika menatap Akil yang sedang tidur, Gita berbisik lembut. Terima kasih sudah datang, nak. Kamu penyelamat ibu. Kita mulai hidup baru bersama, tanpa rasa takut, tanpa hinaan, hanya dengan cinta. Dan di sanalah perjalanan panjang ini menemukan ujungnya. Bahwa luka bisa sembuh, hati bisa pulih, dan masa depan selalu lebih indah jika kita memilih untuk berdiri kembali.